Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 681. Tabuhan genderang yang rendah dan ritmis terus bergema di seluruh alun-alun. Bendera emas di setiap sisi mulai melambai ketika tentara yang tak terhitung jumlahnya menginjak tanah sambil membenturkan batang senjata mereka ke tanah, menyebabkan gemuruh yang sesuai di seluruh alun-alun bersamaan dengan irama. Tampilan koordinasi yang luas ini benar-benar mengesankan dan megah. Seorang pejabat istana yang mengenakan pakaian kewibawaan mulai menyampaikan pidato panjang yang membuat para hadirin pusing. Setelah prosedur yang rumit selesai, kaisar kecil yang lemah di dalam gerbong berdiri dan turun, mulai menaiki tangga batu giok putih selangkah demi selangkah. Pandangan semua orang tertuju padanya. Ekspresi adil dan lembut kaisar kecil menunjukkan sedikit kehikmatan. Dia mengambil setiap langkah perlahan, secara bertahap naik ke altar pengorbanan. Ini adalah persyaratan karena upacara akan diselesaikan di atas platform ini karena berkaitan dengan formasi pelindung kerajaan. Itu adalah formasi pelindung terkuat kerajaan Xia, dan setelah upacara selesai, kaisar kecil akan menjadi satu-satunya penggunanya. Menggunakan kekuatannya, selama seseorang tetap berada di dalam kota Xia, bahkan seorang ahli tahap raja tidak dapat melukai mereka. Kaisar kecil kemudian akan menjadi individu terkuat di kota Xia, dan tidak ada faksi yang berani bersikap tidak hormat di hadapan kekuatan absolut seperti itu. Posisinya dengan demikian akan aman. Dengan demikian, upacara penobatan benar-benar tentang mendapatkan kendali atas kekuatan yang tak ternilai ini. Banyak ahli di alun-alun sangat fokus pada pemandangan ini. Bahkan adipati harus takut akan kekuatan formasi yang mendominasi. Itu adalah pencegahan terkuat dari keluarga kerajaan Xia. Selama seseorang memilikinya, kerajaan Xia tidak akan pernah hancur. Di bawah pengawasan puluhan ribu orang, kaisar kecil akhirnya mencapai puncak platform batu giok putih. Di atas platform terdapat patung batu giok putih dari leluhur pendiri kerajaan Xia. Kaisar kecil dengan hormat berlutut di depannya, dan run cahaya yang tak terhitung jumlahnya menyebar di hadapannya, menyebabkan sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya meledak ke langit dari platform batu giok. Pada saat yang sama, seluruh kota berguncang di depan pemandangan ini, dan energi tak terbatas terpancar ke segala arah, bahkan menyebabkan energi lingkungan menjadi bergejolak. Pada titik inilah perhatian semua orang terfokus pada ruang di atas istana kerajaan. Orang bisa melihat formasi besar dan misterius secara bertahap terbentuk saat energi alam duniawi dari segala arah tersedot ke dalamnya tanpa henti seperti lubang hitam. Dengan manifestasinya, tekanan besar menimpa semua orang. Ekspresi para adipati yang tak terhitung jumlahnya menjadi berat. Ini adalah formasi pelindung kerajaan. Formasi ini menghubungkan ratusan provinsi di seluruh kerajaan Xia. Dapat dikatakan bahwa semakin kuat kekuatan nasional kerajaan, semakin kuat formasi pelindung kerajaan. Dari sudut pandang tertentu, formasi pertahanan keluarga Luolan mirip dengan konsep ini, tetapi formasi pelindung kerajaan lebih unggul dalam hal skala dan kekuatan. Pada saat yang sama, ini diharapkan karena formasi adalah sesuatu yang telah dibuat oleh leluhur pendiri kerajaan Xia selama 100 tahun. Dalam hal akumulasi dan sumber daya, itu jauh melampaui apa yang dihabiskan di formasi pertahanan keluarga Luolan. Li Luo juga melirik formasi menakutkan yang terbentuk di langit sebelum memeriksa apa yang sedang dilakukan pemangku raja beberapa saat kemudian. Orang itu juga memeriksa formasi, dan dia tampak tidak terganggu dan sama sekali tidak khawatir. Kamu orang tua, apa yang sebenarnya yang coba kamu lakukan? Li Luo mengerutkan kening saat dia melihat kaisar kecil, yang telah selesai mengaktifkan formasi pelindung kerajaan. Dia akan mendapatkan kendali penuh setelah upacara selesai, jadi mengapa pemangku raja benar-benar tidak bingung? Orang harus tahu bahwa begitu kendali dialihkan, pemangku raja tidak akan lagi dapat menimbulkan gelombang apapun. Nyatanya, Li Luo bukan satu-satunya yang tampak bingung, semua pemimpin lainnya juga diam-diam melirik pemangku raja. Mereka juga curiga di hati mereka. Mungkinkah terlalu sulit dan pemangku raja menyerah? Ini tampaknya tidak koheren dengan kepribadiannya. Putri pertama terus memperhatikan sosok lemah kaisar kecil, jari-jarinya yang ramping seperti batu giok terkepal erat menjadi bola. Selama momen kritis seperti itu, jantungnya pasti mulai berdetak kencang. Kerinduannya selama bertahun-tahun akan memuncak pada saat ini. Namun, pemangku raja tetap diam, dan dia tidak mengherankan merasakan kegugupan muncul di dalam hatinya. Dia memiliki pemahaman yang mendalam tentang pemangku raja. Dia selalu ambisius dan haus kekuasaan,
jadi jika seseorang mengatakan bahwa dia akan memilih untuk diam-diam menyerahkan kendali kekuasaannya, putri pertama akan menganggapnya sebagai fantasi kosong. Jika pemangku raja tidak mau menyerahkan kekuasaannya, maka sikap ini seperti kedamaian sebelum badai. Ini mengharuskannya untuk lebih waspada. Putri pertama menyembunyikan satu tangan di dalam jubahnya, memegang tablet batu giok. Selama ada perkembangan yang tak terduga, dia hanya harus menghancurkannya dan semua prajurit kota Xia akan dipanggil ke lokasi ini untuk mengepung dan menangkap pemangku raja dan orang-orangnya. Dia memiliki ekspresi acuh tak acuh, tetapi sedikit niat membunuh muncul di mata Phoenix dinginnya. Sebelum ayahnya meninggal, dia telah memberitahunya untuk mendukung adik laki-lakinya. Dia masih muda saat itu, dan ketika berhadapan dengan pemangku raja yang perkasa, dia hanya bisa melawan. Sekarang kaisar kecil telah dewasa dan sudah waktunya pemangku raja menyerahkan tongkat kembali ke keluarga kerajaan. Jika dia tidak mau, maka konfrontasi langsung tidak dapat dihindari. Saat semua orang memikirkannya sendiri, formasi pelindung kerajaan mulai memancarkan gelombang kekuatan yang lebih menakutkan. Langit telah menjadi gelap saat formasi besar terus beroperasi. Kaisar kecil terus berlutut di depan patung leluhur di atas platform batu giok putih. Di depan mata semua orang, dia mengambil pedang emas kecil yang kemudian dia gunakan untuk mengiris telapak tangannya. Darah yang keluar tidak jatuh ke tanah, malah melayang ke langit sebelum bergabung dengan formasi pelindung kerajaan. Dengan integrasi darah segar, riak energi yang sangat besar muncul di permukaan formasi pelindung kerajaan. Tampaknya menilai darah, memastikan bahwa individu tersebut adalah salah satu dari garis keluarga Gong. Semua orang terus menonton adegan ini dengan gentar. Ini adalah langkah terakhir, dan setelah kaisar kecil dikenali, formasi akan berada di bawah kendali penuhnya. Pada saat itu, satu pikiran akan memberinya kekuatan untuk melawan seorang kultivator tahap raja. Formasi pelindung kerajaan terus mengeluarkan energi yang mengerikan seperti badai yang menggelora, memancarkan ledakan besar di seluruh kota Xia. Akibatnya, seluruh kota saat ini terfokus pada pemandangan ini juga. Formasi pelindung kerajaan terus beroperasi, dan pada saat berikutnya, seberkas cahaya turun dari langit, menyelimuti kaisar kecil sepenuhnya. Di dalam pilar cahaya terdapat sejumlah besar energi yang menyebabkan rambut dan jubah kaisar kecil berkibar. Jumlah energi yang tak terbatas kemudian menyerbu ke dalam dirinya, dan dia bisa merasakan tubuhnya mencapai tingkat kekuatan yang tak terhitung. Kekuatan ini bahkan tampaknya mampu menempa tubuhnya, memberinya aura tirani. Ini menyebabkan kaisar kecil merasakan kebahagiaan tanpa akhir. Dia telah menderita penyakit teratai hitam selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, menyebabkan dia menjadi sangat lemah. Ini adalah pertama kalinya dia berhasil mengalami kekuatan yang begitu besar. Pada saat ini, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa teratai hitam sedang disempurnakan oleh formasi pelindung kerajaan, dan itu dimurnikan dengan sangat cepat. Ternyata mengendalikan formasi pelindung kerajaan akan memberikan keuntungan yang luar biasa. Kaisar kecil mengulurkan telapak tangannya, dan dia bisa melihat rune misterius yang tak terhitung jumlahnya secara bertahap terbentuk di atasnya. Dia telah melihat rune ini di buku tebal rahasia keluarga kerajaan itu adalah kunci untuk mengendalikan formasi. Saat mereka benar-benar kental di dalam dirinya adalah saat dia akan memiliki kendali penuh. Hal-hal tampaknya berkembang dengan sangat baik. Setiap orang yang hadir dapat merasakan bahwa kaisar kecil secara bertahap membentuk hubungan mistis dengan formasi pelindung kerajaan. Akibatnya, dia sendiri mulai memancarkan tekanan berlebihan yang menekan mereka. Ini adalah tanda koneksi berhasil. Li Luo mulai memusatkan perhatian pada adegan ini sebelum mengalihkan fokusnya ke pemangku raja. Jantungnya berdetak kencang saat ini ketika dia melihat pemangku raja yang sebelumnya tanpa ekspresi mulai menyeringai. Ini menyebabkan perasaan tidak tenang dalam diri Li Luo. Pilar cahaya tiba-tiba melonjak dengan intensitas, dan jubah atas kaisar kecil sebagian hancur berkeping-keping oleh arus masuk yang tiba-tiba. Mata Li Luo menyusut sedikit saat melihat pemandangan ini. Dia tiba-tiba melihat teratai hitam di punggung kaisar kecil mulai surut dengan kecepatan yang mencengangkan. Itu kemudian berubah menjadi teratai hijau. Teratai hitam beracun yang telah menimbulkan penderitaan bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya pada kaisar kecil tiba-tiba musnah seluruhnya. Li Luo bisa merasakan jejak keheranan muncul di dalam dirinya. Pada saat yang sama, dia tidak tahu apakah dia salah, tetapi rambut kaisar kecil berangsur-angsur tumbuh lebih panjang dan lebih berkilau. Ciri-ciri halusnya juga berubah menjadi lebih cantik dan elegan. Li Luo merasakan keanehan di hatinya. Apakah kaisar kecil mulai menyerupai perempuan?
Saat Li Luo memiliki pemikiran konyol itu, suara keterkejutan serupa muncul di seluruh kotak batu giok putih. Transformasinya agak terlalu jelas. Rambutnya tergerai di punggungnya seperti air terjun setelah terlepas dari belenggu mahkota yang dikenakan di kepalanya, musang dan berkilau. Kulit awalnya yang pucat tampak berkilau seperti kristal, lalu tubuhnya yang lemah tiba-tiba menjadi lebih tinggi. Jubah naga yang dikenakannya mengencang dalam sekejap, menonjolkan kepenuhan dadanya. Wajahnya yang elegan mengambil karakteristik feminin dan tampaknya memiliki kemiripan yang besar dengan putri pertama. Satu-satunya perbedaan adalah dia tampak lebih lembut dan menawan dibandingkan dengan kakaknya yang anggun. Sebelumnya, dia berusia sekitar 10 tahun dan berpenampilan seperti anak kecil. Dalam sekejap, dia sepertinya langsung menjadi wanita muda. Perubahan pada tubuhnya menyebabkan kaisar kecil sejenak merasa terkejut. Dia sedikit gemetar pada saat ini, tidak yakin mengapa perubahan yang begitu buruk terjadi. Dan ketakutan melonjak dari lubuk hatinya. Dia tahu dengan sangat jelas bahwa transformasi yang terjadi pada saat ini sangat fatal. Dia tiba-tiba dan secara ajaib berubah dari seorang anak laki-laki menjadi seorang wanita muda selama upacara penobatan terhormat untuk kenaikannya ke tahta. Ini membingungkan dan mengganggu. Itu akan menghancurkan semua kredibilitasnya untuk naik sebagai kaisar. Karena kaisar kecil tetap mengakar dalam ketakutan yang hina, yang pertama bereaksi bukanlah penonton, tetapi formasi pelindung kerajaan di langit. Fluktuasi energi yang mengerikan bergolak seperti guntur saat seluruh langit terdistorsi oleh amarahnya. Sepertinya formasi pelindung kerajaan diperparah oleh pemandangan ini. Kaisar kecil dapat merasakan perubahan dalam formasi pelindung kerajaan, dan hatinya menjadi dingin. Dia tiba-tiba teringat sebuah rahasia yang disebarkan dari mulut ke mulut di dalam keluarga kerajaan. Formasi pelindung kerajaan-kerajaan Xia hanya bisa dikendalikan oleh laki-laki dari keluarga kerajaan. Dan sekarang dia telah berubah menjadi seorang wanita, bukankah ini berarti dia telah kehilangan hak untuk mengendalikan formasi pelindung kerajaan? Tanpa ini di tangannya, dia tidak bisa mengamankan posisinya di atas tahta. Bagaimana ini bisa terjadi? Suara kaisar kecil bergetar. Transformasi yang tiba-tiba telah mengubah pikirannya menjadi kekacauan yang kabur karena itu benar-benar tak terbayangkan. Dia telah menjadi laki-laki selama bertahun-tahun, tetapi dia telah berubah menjadi seorang gadis pada hari kenaikan tahta. Ini tidak masuk akal. Dia kemudian melirik telapak tangannya yang sekarang ramping, dan run untuk mengendalikan formasi pelindung kerajaan secara bertahap menghilang. Kaisar kecil benar-benar terkejut ketika tangannya yang lain buru-buru menggenggam run kuno dengan putus asa, meninggalkan alur berdarah saat dia berteriak ketakutan. Jangan menghilang. Kamu tidak bisa menghilang. Aku adalah kasar kerajaan Xia. Adalah hakku untuk mengendalikanmu. Jangan, tidak, kamu tidak dibolehkan untuk menghilang. Dia memahami pentingnya upacara ini, dan kakak perempuannya telah menghabiskan banyak upaya untuk memastikan bahwa dia akan mencapai titik ini hari ini. Jika dia gagal, pamannya akan menggunakan kesempatan ini untuk memperkuat kendali dan kekuatannya sendiri. Akhirnya, dia, sang kaisar, akan menjadi boneka. Para pejabat yang sebelumnya mendukungnya juga secara bertahap akan menarik garis antara dia dan mereka setelah transformasi ini. Tanpa kekuatan yang menghalangi formasi, dia tidak punya cara untuk mempertahankan kekuasaan. Sayangnya, usahanya yang menyedihkan tidak mengubah hasil. Semua run kuno secara bertahap menghilang. Formasi pelindung kerajaan yang besar juga meraung marah sebelum menghilang di depan banyak mata ketakutan. Ini adalah hasil yang tidak diharapkan siapapun, dan upacaranya gagal. Putri pertama akhirnya tersentak dari keterkejutannya dan dengan kasar berdiri, wajahnya yang menawan berwarna hijau baja, tatapan penuh kepanikan dan ketidakpercayaan. Perubahan yang terjadi di depan matanya telah melampaui batas imajinasinya. Saudara laki-lakinya yang berharga yang dia andalkan telah berubah menjadi seorang saudara perempuan. Bagaimana ini? Dia merasa sakit dan pusing sampai ke intinya. Tatapan sengit ditembakkan ke arah pemangku raja saat kemarahan dan kebencian melonjak dalam dirinya. Gong Yuan, apa yang telah kamu lakukan? Meskipun dia duduk di sana sepertinya tidak melakukan apa-apa sepanjang waktu, putri pertama merasa bahwa seluruh rangkaian peristiwa ini tidak mungkin tidak berhubungan dengannya. Dia memiliki keuntungan terbesar jika kaisar kecil gagal mengambil kendali atas formasi pelindung kerajaan. Menghadapi putri pertama yang jarang marah, pemangku raja menghela nafas dan dengan menyesal melirik kaisar kecil di atas platform pengorbanan. Luan Yu, perubahan situasi yang tiba-tiba ini memang sangat memilukan.
Dapat dimengerti bahwa kamu mencurigai aku, tetapi apakah kamu benar-benar berpikir aku memiliki kemampuan untuk mengubah seorang anak laki-laki menjadi seorang wanita muda? Mungkin kamu belum mempertimbangkan kemungkinan lain, yang mana apakah itu dia, Jing Yao, bukan dia sebenarnya perempuan saat lahir, tapi berita ini disembunyikan. Putri pertama mengerutkan kening saat dia dengan dingin menjawab, omong kosong. Berita ini adalah sesuatu yang belum pernah dia dengar. Bahkan ayahnya tidak mengatakan hal semacam itu di ranjang kematiannya, jadi tentu saja tidak mungkin itu benar. Saudaraku, mendiang kaisar, hanya pernah memiliki kalian berdua sebagai keturunannya. Dia selalu menginginkan laki-laki untuk melanjutkan garis karena dia mengerti bahwa hanya laki-laki yang dapat terus memegang formasi pelindung kerajaan. Mungkin itu karena kamu jauh lebih luar biasa daripada Jing Yao sehingga dia tidak pernah merencanakan untuk membiarkanmu menjadi permaisuri. Kelahiran Jing Yao telah menghancurkan harapannya karena dia juga bukan laki-laki. Mungkin dalam keputusasaannya, dia memilih untuk menggunakan beberapa cara khusus untuk mengaburkan jenis kelamin Jing Yao yang sebenarnya dan dengan demikian mengelabui indera formasi pelindung kerajaan. Pemangku raja mengabaikan tatapan dingin putri pertama, hanya terus mengeluarkan pikirannya. Kenapa kamu tidak menjelaskannya padaku, kalau begitu? Punggung Jing Yao memiliki teratai hijau yin yang terukir di atasnya. Mungkinkah itu yang menyembunyikan dirinya yang sebenarnya? Racun teratai hitam mungkin telah membuatnya menderita, tapi itu menutupi jenis kelaminnya. Aku akan berasumsi bahwa saudara laki-lakiku telah membuat banyak persiapan dan bahwa metodenya akan memiliki kemungkinan besar untuk membodohi formasi pelindung kerajaan. Namun, siapa yang mengira kamu akan benar-benar menemukan seseorang untuk memurnikan teratai hitam? Seperti yang aku mengerti, orang itu adalah Li Luo. Setelah dia membersihkan lebih dari setengah racun teratai hitam, itu merusak keseimbangan teratai hijau yin yang, menyebabkan kekuatan penyembunyiannya yang sempurna kehilangan potensinya. Selain pelindung kerajaan formasi benar-benar memurnikan racun teratai hitam yang tersisa, itu menyebabkan Jing Yao, jenis kelamin yang sebenarnya akan terungkap. Pemangku raja menyilangkan jarinya saat dia berbalik menghadap putri pertama yang pucat, senyum dalam terbentuk di wajahnya. Jadi Luanyu, oh, Luanyu sepertinya kaulah yang merusak rencana besar ayahmu. Pemangku raja berbicara dengan jelas, tetapi di balik kata-kata itu ada niat untuk menuding pelaku sebenarnya. Keterkejutan ini membuat putri pertama sangat terkejut sehingga sikap anggun yang selalu dia miliki hancur berkeping-keping. Dia dibiarkan pucat dan jatuh di tempat. Kata-kata pemangku raja terlalu berlebihan untuk diterimanya. Itu benar-benar menyerang bagian terdalam hatinya. Dia tahu bahwa niat pemangku raja itu jahat, tetapi dari sudut pandang logis, kata-katanya juga tidak sepenuhnya omong kosong. Transformasi aneh yang terjadi pada Gong Jing Yao tepat di depan matanya. Tidak ada yang bisa mengubah jenis kelamin seseorang dengan waktu sesingkat itu. Sebagai saudara perempuan Gong Jing Yao, dia sering merawatnya dan kadang-kadang menemukan beberapa karakteristik khusus. Misalnya, dia bertubuh ramping dan kulitnya sangat putih. Kepribadiannya tampak sangat lembut dan fitur wajahnya menjadi lebih feminin dari waktu ke waktu. Jika seseorang memikirkannya dengan hati-hati, perubahan ini mulai terjadi tepat pada saat dia meminta Li Luo untuk memurnikan teratai hitam. Itu persis dengan kata-kata pemangku raja, dan hatinya tenggelam. Mungkinkah jenis kelamin Gong Jing Yao benar-benar disembunyikan oleh ayahnya sejak lahir? Semua demi menipu formasi pelindung kerajaan. Jika itu masalahnya, mengapa dia tidak pernah memberitahunya fakta penting ini? Dia telah menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk mencoba membersihkan racun aneh itu, mencari jauh-jauh tabib untuk membantu. Apakah dia secara ironis menghancurkan Jing Yao dan benar-benar menghancurkan rencana besar ayahnya? Tatapan depresi yang dalam muncul di dalam mata Phoenix-nya yang biasanya cerah dan percaya diri. Tidak ada yang lebih membuat frustrasi daripada mengerahkan seluruh upaya untuk mencapai sesuatu dan kemudian menyadari bahwa itu adalah kesalahan sejak awal. Putri pertama benar-benar bingung harus berbuat apa. Sementara putri pertama berkubang dalam keraguan diri, semua orang menemukan perubahan Gong Jing Yao, dan itu membuat mereka terkejut dan tidak percaya. Oh, keributan meletus seperti gelombang di seluruh penonton. Ini, bahkan Li Luo tercengang. Jantungnya melonjak dan kulitnya berubah drastis. Sementara yang lain terkejut dengan perubahan ini, dia tiba-tiba mendapat pencerahan. Tidak heran dia merasa kaisar kecil menjadi semakin feminin saat dia membersihkan racun teratai hitam. Jadi dia bukan laki-laki melainkan seorang gadis kecil. Kaisar kecil sekarang telah benar-benar berubah menjadi wanita muda yang berkembang sepenuhnya.
Meskipun dia seharusnya berusia 10 tahun, teratai hijau yin yang pasti telah mengkatalisasi perkembangan tubuhnya, membuatnya tidak berbeda dengan orang dewasa sekarang. Mungkin karena inilah setiap orang dapat dengan jelas membedakan perbedaan pasca transformasi. Apakah ini intrik dari pemangku raja? Jiang Qinghe bertanya dengan cemberut. Aku pikir itu tidak mungkin terjadi. Li Luo tertawa getir. Jika pemangku raja memiliki kemampuan tak terduga untuk mengubah putra kaisar menjadi seorang putri di depan mata semua orang, apakah akan ada kebutuhan untuk memperebutkan kekuasaan? Seni seperti itu mungkin ada di dunia, tapi itu bukan sesuatu yang bisa dilakukan adipati. Faktanya, rata-rata ahli raja juga tidak akan bisa melakukannya, Mentor Qi Chan menjelaskan. Mungkinkah ini ilusi? Membingungkan perasaan seseorang. Li Luo bertanya dengan tidak percaya. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dia terima karena bocah laki-laki yang dia rawat sepanjang tahun tiba-tiba berubah menjadi seorang gadis. Ada adipati yang tak terhitung jumlahnya di sini, bagaimana kita semua bisa ditipu oleh ilusi secara bersamaan. Li Luo, kamu perlu belajar menerima kenyataan, balas Qi Chan. Li Luo tertawa kosong lagi sebelum menarik napas dalam-dalam. Yah, sepertinya situasinya akan merepotkan. Dengan kaisar kecil berubah menjadi seorang wanita, rencana mereka untuk mengambil kendali formasi pelindung kerajaan telah hangus. Seorang kaisar yang tidak bisa mengendalikan formasi tidak akan memiliki hak untuk memerintah. Upacara penobatan hari ini pasti tidak berjalan mulus atau sederhana. Dengan kesempatan yang begitu besar di hadapannya, apakah pemangku raja akan berdiam diri saja? Kesempatan ini benar-benar disajikan kepadanya di atas piring. Li Luo merasa hatinya menjadi berat. Keluarga Luolan telah memihak putri pertama, dan meskipun hubungan mereka dengan Gong Yuan tidak berada pada tingkat perseteruan darah, mereka masih menjadi duri di matanya. Jika pemangku raja mendapatkan kekuasaan, masa depan keluarga Luolan akan sangat buruk kecuali orang tuanya dapat kembali dengan cepat. Saat Li Luo terus merenungkan situasinya, beberapa pejabat senior yang sangat keriput di salah satu platform secara bertahap berdiri. Mereka memiliki ekspresi kebingungan dan kemarahan saat mereka memelototi putri pertama. Yang mulia putri pertama, apa yang terjadi? Anda harus memberi kami penjelasan secara menyeluruh. Ini adalah pejabat senior yang mendukung Gong Jingyao sebagai kaisar. Mereka percaya pada identitas sah yang terakhir. Namun, perubahan jenis kelamin yang tiba-tiba ini benar-benar mengejutkan mereka, dan mereka sangat gusar karenanya. Mereka memiliki senioritas yang signifikan dan merupakan kelompok yang cukup penting di antara mereka yang mendukung keluarga kerajaan. Sekarang setelah mereka mengajukan keraguan, sisa dari mereka yang setia kepada keluarga kerajaan mulai melirik masing-masing dengan kekacauan internal saat kekhawatiran muncul di hati mereka. Pemangku raja belum bergerak, tapi mereka sudah berantakan. Bagaimana tanggapan putri pertama? Bahwa dia juga tidak tahu apa-apa. Bagaimana itu bisa berguna? Mereka hanya akan kehilangan kepercayaan padanya, melihat bahwa dia telah membuat kesalahan besar, bahkan tidak mengetahui rahasia kritis ini. Apakah ada gunanya mengikuti pemimpin seperti itu di masa depan? Sepertinya pewarisan formasi pelindung kerajaan telah gagal, pemangku raja mengumumkan sambil berdiri. Paman kerajaan, apakah kamu ingin merusak upacara penobatan? Teriak putri pertama dengan dingin. Pemangku raja dengan tenang menjelaskan, sesuai aturan keluarga Gong, jika seseorang tidak dapat mewarisi kendali formasi pelindung kerajaan, maka mereka tidak akan dianggap sebagai kaisar sejati kerajaan Xia. Aku tidak ingin merusak upacara penobatan ini, tetapi jika Jingyao mampu mengendalikan formasi, maka aku akan melepaskan semua kekuatanku dan pensiun, tidak pernah berbicara sepatah kata pun tentang urusan istana lagi. Aku hanya ingin mengatakan bahwa formasi kerajaan adalah cara paling mutlak untuk melindungi kerajaan Xia. Jika kekuatan ini hilang karena kaisar tidak layak untuk menggunakannya, maka aku yakin itu bukan hanya aku, seluruh kerajaan Xia juga tidak akan setuju dengan kenaikannya. Orang-orang juga tidak mau hidup dalam kondisi yang tidak pasti seperti itu. Suaranya diproyeksikan langsung ke tribun, menyebabkan keresahan di antara penonton. Ekspresi para pemimpin semua berubah karena kata-kata pemangku raja secara langsung menunjukkan ambisinya untuk dilihat dunia. Gong Yuan, apakah kamu ingin melakukan pengkhianatan? Wajah putri pertama berubah menjadi hijau baja dan dadanya naik turun. Orang bisa melihat kemarahannya dan kurangnya rasa hormat yang dia miliki untuk pemangku raja. Aku melakukan ini untuk kerajaan Xia. Pemangku raja benar-benar menggelegar. Setelah itu, dia berbalik untuk menghadapi faksi royalis dan berkata dengan suara yang dalam, Jingyao telah gagal mengendalikan formasi pelindung kerajaan.
Jika kalian ingin terus tetap keras kepala dan bertele-tele, lalu bagaimana kerajaan Xia bisa bertahan saat menghadapi bencana? Di masa depan, bagaimana kita bisa memiliki kekuatan untuk melindungi kerajaan? Fakta bahwa upacara penobatan telah gagal adalah lelucon. Namun, masih ada kesempatan untuk mengubah nasib kita. Sesuai aturan keluarga Gong, apapun laki-laki alami yang lahir dari garis keturunan memiliki hak untuk diterima oleh formasi pelindung kerajaan. Karena Gong Jingyao tidak dapat melakukannya, aku akan menanggung beban sebagai gantinya. Kalimat terakhir itu bergema seperti guntur. Kemudian dia melangkah maju, memancarkan tekanan tak terbatas yang menutupi langit. Matanya yang seperti harimau penuh semangat saat bertahun-tahun berkultivasi menghasilkan pemandangan yang tak tergoyahkan yang menunjukkan semua tirani dan keagungan seorang kaisar. Semua pemimpin dari faksi yang tak terhitung jumlahnya di alun-alun memiliki ekspresi serius. Sebuah peristiwa tak terduga telah terjadi pada upacara penobatan. Akan sulit untuk mencegah hal-hal meningkat setelah mendengar kata-kata yang diucapkan oleh Gong Yuan. Ketika pemangku raja menyelesaikan pidatonya, suasana di sekitar lapangan batu giok putih menjadi sangat tegang. Genderang telah terdiam dan sorak-sorai yang hangat dan meriah berubah menjadi beku dalam sekejap. Kata-kata pemangku raja telah menunjukkan ambisinya yang sembrono. Dia ingin menggantikan kaisar kecil dan menyelesaikan upacara penobatan, mengambil kendali formasi pelindung kerajaan. Kurang ajar, seru putri pertama dengan dingin saat wajahnya berubah dingin dan matanya marah. Gong Yuan, apakah kamu berencana untuk melakukan pengkhianatan? Apakah kamu ingin melanggar aturan leluhur keluarga Gong? Keributan pecah di atas tribun penonton. Banyak royalis memiliki wajah penuh kemarahan ketika mereka berteriak, "Jangan bicara omong kosong, pemangku raja. Kerajaan Xia sudah memiliki istana kerajaan. Bagaimana kita bisa dengan santai mengubah pengontrol formasi pelindung kerajaan?" Beberapa pejabat yang lebih tua juga menyuarakan pendapat mereka. Meskipun mereka terkejut dan marah dengan perubahan mendadak Gong Jingyao, kata-kata pemangku raja benar-benar memalukan dan memberontak. Dia sebenarnya ingin merebut posisi kaisar kecil. Aku setuju dengan kata-kata pemangku raja. Formasi pelindung kerajaan bukanlah masalah kecil, itu adalah puncak dari upaya dan sumber daya leluhur pendiri kerajaan Xia, sesuatu yang mereka keluarkan penuh biaya atau nyawa untuk ditempa menjadi harta kerajaan seperti sekarang ini. Jika kita tidak dapat mengendalikannya dan kerajaan Xia mengalami bencana, siapa yang akan melindunginya? Siapapun yang dapat mengendalikan formasi pastilah kaisar kerajaan Xia. Pada saat yang sama, mereka yang mendukung pemangku raja berdiri tanpa ragu untuk membelanya. Yang paling menonjol dari mereka adalah Zhong Jie, yang memerintah 3 provinsi dan merupakan tangan kanan pemangku raja. Dia secara alami tahu bahwa sekaranglah waktunya untuk menunjukkan dukungannya dengan kuat. Begitu pemangku raja naik tahta, dia akan terbawa arus pasang. Demi masa depannya, dia harus membayar harga hari ini untuk mendorong pemangku raja maju. Apakah kamu berencana untuk memberontak juga? Dari kubu putri pertama, kepala pelayan Qin dengan muram berjalan keluar, dan kekuatan resonansi yang tak terukur keluar dari tubuhnya saat jubahnya berkibar. Dengan lambaian tangannya yang santai, prajurit elit yang tak terhitung jumlahnya melangkah keluar dari atas tembok tinggi alun-alun, memegang hormat silang yang menyala aneh yang dikunci ke arah ini. Kekacauan segera meningkat, dan kepala faksi mulai menunjukkan sikap hati-hati. Pada saat yang sama, mereka juga melepaskan gelombang kekuatan resonansi yang kuat. Segalanya telah merosot ke situasi yang paling buruk, jadi mereka harus mengambil tindakan pencegahan. Pemangku raja mendengus ketika dia melihat situasi kacau, dan matanya menatap tajam ke arah kepala pelayan Qin. Pada saat yang sama, kekuatan resonansi yang menakutkan meletus darinya seperti gunung berapi, dan tekanan mengerikan yang mirip dengan binatang buas raksasa melanda seluruh area. Kemudian kekosongan di belakangnya hancur dan ruang dunianya terungkap. 5 adipati benteng melayang di lautan kekuatan resonansi di dalamnya. Dengan penampilan kelima adipati benteng, kehampaan bergetar. Pemangku raja menunjukkan kekuatan penuhnya sebagai adipati kelas 5. Ini menyebabkan ekspresi orang-orang di faksi putri pertama berubah, dan sedikit kepanikan terlihat di mata mereka. Sementara itu, di atas platform tontonan, perguruan tinggi Astral Sage dan Bank Naga Emas, 2 faksi super, meringis saat menyaksikan kekacauan yang terjadi. Baik Susin maupun Yu Hongqi tidak berharap bahwa kerajaan Xia akan mengalami perang saudara, karena tidak satu pun dari mereka yang mendapat manfaat darinya. Namun, pertarungan memperebutkan tahta adalah sesuatu yang tidak bisa mereka campuri,
jadi hanya berdiri di samping dan melihat situasi berkembang adalah satu-satunya yang bisa mereka lakukan. Untungnya, pada saat kritis ini, putri pertama memilih untuk tetap tenang, dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya saat dia berdiri. Jenderal Qin, sebagai pilar kerajaan Xia, apa yang akan Anda rencanakan sekarang setelah kerajaan jatuh ke dalam kerusuhan? Saat dia membuka mulutnya, tatapan yang tak terhitung jumlahnya diarahkan ke Qin Zhenjiang, yang belum bergerak 1 inci pun sejak semuanya dimulai. Qin Zhenjiang, di sisi lain, terus duduk tak tergoyahkan seperti binatang buas raksasa yang melingkar, tubuhnya memancarkan aura haus darah. Ketika dia mendengar pertanyaan putri pertama, dia mengangkat kepalanya sedikit dan mengamati situasi di atas platform pengorbanan. Kaisar kecil sudah dalam keadaan runtuh dan benar-benar diam. Dia kemudian dengan acuh tak acuh bertanya, apa yang mulia ingin saya katakan? Putri pertama terus memelototi Qin Zhenjiang sebelum mengeluarkan gulungan emas dari bola sakunya. Dia kemudian mengumumkan, aku memiliki dekrit anumerta dari ayahku, Kaisar. Di dalamnya ada perintah untuk jenderal. Apakah Anda ingin mendengarnya? Qin Zhenjiang sedikit terkejut. Dia adalah pejabat Kaisar sebelumnya dan sangat menghormatinya, jadi dia sangat setia padanya. Karena itu, dia lebih dari bersedia untuk melakukannya. Dia jatuh ke satu lutut. Putri pertama membuka gulungan itu ketika dia melihat ini, dan suaranya yang jernih mengucapkan setiap kata, aku memerintahkan Jenderal Qin Zhenjiang yang agung untuk melindungi Kaisar Muda dan menjaga kedamaian kerajaan Xia. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan ke arah Qin Zhenjiang. Sebagai jenderal perbatasan dengan pasukan besar di tangannya, dia memiliki posisi penting dan kekuatan tak tertandingi di kerajaan Xia. Dengan demikian, pilihannya akan memiliki dampak yang tak terhapuskan pada situasi keseluruhan. Terus terang, tidak ada yang tahu apakah dekrit di tangan putri pertama itu asli atau palsu. Namun, sekarang setelah dikeluarkan, ini berarti Qin Zhenjiang tidak bisa lagi berdiri diam. Beberapa anggota lama dari faksi konservatif merasa tergerak oleh pemandangan ini. Meskipun mereka gusar dengan transformasi kaisar kecil dan merasa marah terhadap putri pertama, melihat tindakannya membuat mereka mendesah kagum jauh di lubuk hati. Mereka sangat jelas bahwa sang jenderal telah menghabiskan waktu bertahun-tahun di perbatasan dan tidak membangun hubungan intim dengan pemangku raja dan putri pertama. Hanya orang-orang dari generasi yang lebih tua seperti mereka yang tahu bahwa sang jenderal bukanlah orang yang akan memberi muka kepada siapapun kecuali kaisar sebelumnya, yang sangat setia kepadanya. Putri pertama mengeluarkan dekrit itu telah menyerang titik lemah dari sosok kunci ini, terlepas dari apakah itu nyata atau tidak. Selain itu, Qin Zhenjiang bahkan tidak akan pernah berpikir untuk mempertanyakan keaslian dekrit tersebut. Fitur wajah kasar Qin Zhenjiang tetap tidak tergerak saat dia merenung selama beberapa detik. Setelah itu, dia menggunakan satu kepalan tangan untuk memukul dadanya saat dia menjawab, aku akan mengikuti kehendak mendiang kaisar. Dengan itu, dia berdiri, matanya yang seperti harimau memelototi pemangku raja, aku ingin memohon pemangku raja untuk mengutamakan kedamaian dan ketenangan kerajaan Xia. Jangan menimbulkan masalah lebih lanjut. Bisikan yang tak terhitung jumlahnya mulai pecah di antara kerumunan. Kata-kata Qin Zhenjiang telah menunjukkan pilihannya. Ketika dihadapkan dengan dekrit dengan latar belakang yang meragukan, dia akhirnya memilih untuk melindungi kaisar kecil. Jenderal Qin, pilihanmu membuatku kecewa, jawab pemangku raja dengan tenang. Apakah menurutmu kaisar yang tidak mampu mengendalikan formasi pelindung kerajaan ini mampu melindungi kedamaian kerajaan Xia? Dia kemudian menunjuk wanita muda yang panik, Gong Jingyao. Qin Zhenjiang dengan dingin menjawab, kedamaian kerajaan Xia akan datang dari kita. Sendirian aku mungkin tidak setara dengan formasi, tetapi aku percaya bahwa jika kerajaan Xia bersatu, kekuatan gabungan kita tidak akan lebih lemah dari itu. Seorang jenderal yang terbiasa dengan pembantaian dan penaklukan bisa mengatakan kata-kata naif dan konyol seperti itu. Pemangku raja menggelengkan kepalanya dengan jijik. Karena jenderal besar tidak mau mendukungku, maka aku harus menguji sejauh mana kamu telah mengembangkan terobosan harimau putihmu setelah bertahun-tahun. Tatapan pemangku raja menjadi dingin. Dukungan Qin Zhenjiang tidak diragukan lagi telah memulihkan kepercayaan di dalam faksi putri pertama. Akibatnya, dia harus menunjukkan kekuatan absolutnya untuk menekan pemikiran perlawanan lebih lanjut. Karena pemangku raja memiliki permintaan seperti itu, siapakah aku untuk menolaknya? Qin Zhenjiang secara alami adalah individu yang kejam. Sekarang setelah dia memperjelas pendiriannya, dia tidak akan takut akan konsekuensi menyinggung pemangku raja. Dengan teriakan, dia melompat ke udara,
dan kehampaan bergetar di belakangnya, juga mengungkapkan ruang dunianya dengan 4 sosok adipati benteng di dalamnya, menyerap energi alam duniawi secara berlebihan. Dia adalah adipati kelas 4. Saat dia menyerang, dia tidak berniat untuk menahan sedikit pun. Dengan sebuah pemikiran, keempat adipati benteng mulai mengeluarkan sejumlah besar energi yang terkondensasi dalam kehampaan. Dalam sekejap, mereka berubah menjadi harimau putih sepanjang 1000 kaki. Harimau itu memancarkan semangat gagah berani dan berperang, setiap auman seakan diiringi dengan teriakan ribuan pasukan dan suara klakson yang menyerang. Qin Zhenjiang mengepalkan jarinya, membentuk kepalan tangan. Dengan dorongan, langit dan bumi tampaknya tersapu oleh momentumnya, seolah-olah orang benar-benar dapat melihat tentara yang tak terhitung jumlahnya menyerbu dengan kekuatan yang tak terhentikan. Terobosan harimau putih, tinju 10.000 tentara. Dengan satu pukulan, suara perang bergema di seluruh area. Macan putih itu menerkam seperti komandan puluhan ribu prajurit, memimpin mereka dengan kekuatan tak tertahankan dan langsung menyerang ke arah pemangku raja. Kekosongan terus-menerus hancur saat serangan melewati ruang angkasa. Pukulan tunggal ini menyebabkan ekspresi Adipati Es yang tak terhitung jumlahnya di dalam alun-alun berubah. Bahkan Zhu Qinghuo Adipati kelas 4 menjadi khusyuk saat melihatnya. Qin Zhenjiang telah mengolah energi vital peperangannya selama bertahun-tahun sehingga dia berhasil mengolah terobosan harimau putih ke ranah 10.000 prajurit. Pukulan dari 10.000 tentara mampu menekan semua musuh. Pukulan tunggal ini sebanding dengan seni adipati tingkat kenaikan jiwa. Zhu Qinghuo tahu bahwa jika dia langsung berbenturan dengan tinju ini, dia pasti akan menerima luka yang berbahaya. Kultivasi Qin Zhenjiang awalnya adalah seni adipati tingkat komuni. Namun, selama bertahun-tahun pengurangan dan perbaikan terus-menerus, itu telah mencapai tahap penyelesaian yang lebih besar. Sangat disayangkan, bahwa lawan Qin Zhenjiang bukanlah dia, tetapi pemangku raja yang bahkan lebih tak terduga. Saat banyak ahli puncak mengamati dengan seksama, ekspresi pemangku raja tetap tidak terpengaruh saat dia mengangkat telapak tangan. Dengan tindakan itu, telapak tangannya tampak tumbuh sangat besar, menutupi seluruh langit. Siluet gunung dan sungai yang menjulang tinggi mulai muncul di tengahnya. Satu telapak tangan telah berubah menjadi hamparan yang dipenuhi gunung dan sungai. Penonton merasa kaget saat mereka mengenali seni ini. Ini adalah seni adipati paling kuat dari keluarga Gong. Seni adipati tingkat kenaikan jiwa, gunung kerajaan, dan telapak tangan sungai. Gunung kerajaan dan telapak tangan sungai menutupi matahari dan menyelimuti langit, memberikan tekanan tanpa batas pada semua orang di bawahnya. Di depan mata para penonton yang tercengang, itu bertabrakan dengan tinju 10.000 tentara Qin Zhenjiang. Pertukaran tunggal itu hampir menyebabkan langit runtuh, dan jumlah energi yang menakutkan meledak ke segala arah seperti setelah badai, menyebabkan ledakan keras yang memenuhi telinga semua orang di kota Xia. Kota besar itu benar-benar terguncang oleh pemandangan ini, menyebabkan tatapan trauma yang tak terhitung jumlahnya diarahkan ke arah istana kerajaan. Gunung kerajaan dan telapak tangan sungai telah memanifestasikan gunung dan sungai yang tak terhitung jumlahnya, benda-benda yang tampaknya nyata yang terus-menerus menabrak manifestasi harimau putih. Saat setiap gunung dan sungai turun, harimau putih itu dipaksa mundur, roh dan energi dari 10.000 tentara yang dikandungnya dengan cepat menghilang. Manifestasi harimau putih meraung saat energi vital peperangan keluar dari mulutnya, merobek gunung demi gunung hingga hancur berkeping-keping. Sayangnya, gunung dan sungai sepertinya tidak ada habisnya, dan energi vital peperangan akhirnya habis. Dengan itu, pemangku raja dengan acuh tak acuh menutup telapak tangannya sebelum mengulurkan satu jari sebelum menekan. Gunung yang sangat megah muncul di antara rangkaian gunung dan sungai yang terus-menerus. Itu benar-benar hitam kelam dan memancarkan rasa berat, seolah-olah itu ditempa dari esensi besi. Dengan munculnya gunung tunggal ini, gunung dan sungai yang sebelumnya terwujud segera disingkirkan untuk memungkinkan gunung hitam obsidian menyerang manifestasi harimau putih. Harimau putih itu jelas sangat kesakitan karena menanggung beban serangan itu. Itu melawan dengan sekuat tenaga saat 10.000 roh tentara di dalamnya bentrok dengan hebat. Sayangnya, gunung hitam obsidian tidak bisa dihancurkan. Bahkan dengan semburan serangan, gunung itu tetap tak tergoyahkan. Itu adalah 10.000 roh prajurit yang secara bertahap menghilang, dan akhirnya, manifestasi harimau putih hancur dalam kehampaan dengan rengekan yang menyedihkan. Ketika manifestasi harimau putih pecah, tubuh Qin Zhenjiang bergetar, ekspresinya berubah menjadi putih pucat, dan dia terhuyung mundur 2 langkah. Jumlah kekuatan resonansi yang agung di sekelilingnya bergelombang dengan keras.
Qin Zhenjiang berada dalam posisi yang tidak menguntungkan ketika dia berselisih dengan pemangku raja. Tetap saja, ini bukanlah hasil yang tidak terduga, pemangku raja adalah adipati kelas 5 dan memiliki seni adipati kelas kenaikan jiwa. Dia lebih unggul dalam segala hal dibandingkan dengan Qin Zhenjiang, jadi tidak ada alasan baginya untuk tidak unggul. Ketika dua individu bentrok, pertempuran seringkali diputuskan dalam satu serangan dahsyat. Sekarang pemangku raja memegang keuntungan, moral individu di sisinya meroket, aura mereka menajam seperti pedang, sedangkan orang-orang di sisi putri pertama memasang ekspresi muram. Jenderal Qin, Anda adalah pilar kerajaan Xia. Perbatasan membutuhkan kehadiran Anda yang menstabilkan. Tidak peduli siapa kaisar, posisi Anda sudah pasti, jadi mengapa Anda memilih untuk melibatkan diri dalam pertempuran ini? Pemangku raja mungkin menang, tetapi dia tidak menyerah untuk membujuk Qin Zhenjiang. Kata-katanya telah mengisyaratkan kepada Qin Zhenjiang bahwa bahkan jika dia naik tahta, dia tidak akan memindahkannya dari posisinya. Qin Zhenjiang mendengarkan kata-katanya sebelum tertawa kasar. Apakah Anda benar-benar berpikir saya peduli dengan posisi ini, pemangku raja? Pemangku raja menggelengkan kepalanya sebelum dia dengan tulus menjawab, saya hanya merasa bahwa kerajaan Xia membutuhkan Anda. Harus dikatakan bahwa pemangku raja memiliki karisma pribadi yang tidak sedikit. Dia tetap sopan selama percakapan, tapi sayang sekali bahwa Qin Zhenjiang adalah tipe individu yang tidak akan pernah terpengaruh oleh kata-kata belaka saat membuat keputusan. Dengan demikian, kata-kata persuasifnya tidak dapat menggerakkan dia. Saya masih akan memohon pemangku raja untuk mendahulukan kedamaian kerajaan Xia di atas segalanya, jawab Qin Zhenjiang dengan cara yang sama. Pemangku raja tahu bahwa dia tidak bisa menggerakkan hati Qin Zhenjiang dan tidak lagi peduli dengan kata-kata yang tidak berguna. Sebaliknya, dia mengalihkan pandangannya ke banyak pemimpin faksi di alun-alun dan dengan dingin bertanya, siapa di sini yang ingin mendukungku? Perguruan tinggi astral Sage dan orang-orang Bank Naga Emas hanya berdiri di samping dan tidak menjawab. Mereka bukanlah audiens yang dituju oleh pemangku raja. Zhu Qinghuo dari keluarga Jian adalah orang pertama yang berdiri dengan sedikit senyum, pemangku raja telah menjadi orang yang mengelola urusan kerajaan Xia selama bertahun-tahun ini. Akibatnya, kekuatan pengaruhnya meningkat, dan karena itu saya percaya pada kemampuan pemangku raja. Jika Anda mampu memerintah kerajaan Xia, saya percaya itu hanya masa depan cerah yang menanti kita. Kita bisa menjadi kerajaan terkuat di benua ilahi timur. Dia secara langsung menunjukkan sikapnya terhadap situasi tersebut. Banyak kekuatan mulai menimbulkan keributan. Dari 5 keluarga besar hari ini, keluarga Jian telah menjadi yang terkuat di antara kelompok itu dengan menghilangnya Li Taixuan dan Tan Thailand. Zhu Qinghuo sendiri telah mencapai tahap adipati kelas 4 dan dapat dianggap sebagai salah satu individu terkuat di kerajaan. Dengan demikian, kata-katanya telah menimbulkan kejutan yang signifikan di antara kelompok itu. Tak terhitung banyaknya orang di pihak putri pertama yang memiliki ekspresi jelek. Si King keluarga Jin Kui juga berdiri sambil tersenyum. Keluarga Jin Kui juga merasa bahwa pemangku raja adalah pilihan terbaik untuk kaisar. Jika itu masa lalu, Si King tidak akan berkenan untuk berpartisipasi dalam urusan seperti itu dan memihak secara terbuka. Namun, setelah pertemuan keluarga Luolan, dia harus memilih untuk mengandalkan pemangku raja dan bersembunyi di bawahnya. Dengan cara ini, jika Li Taixuan dan Tan Thailand akan kembali, dia akan mendapat bantuan pemangku raja. Yang hebat adalah bahwa keduanya juga menjadi duri di matanya. Kata-kata Si King menyebabkan ledakan para penonton. 2 dari 5 keluarga besar telah memilih untuk memihak pemangku raja, sehingga terlihat bahwa dia mendapat banyak dukungan. Pandangan tertentu diarahkan ke arah keluarga Luolan. Demikian pula, pemangku raja melirik Li Luo dan Jiang Qinghe dengan senyum di wajahnya. Tuan keluarga Li Luo, keluarga Luolan dan aku mungkin memiliki beberapa perbedaan di masa lalu, tetapi itu bukan perbedaan yang tidak dapat didamaikan. Jika Anda bersedia mendukung saya bersedia meminta maaf atas tindakan saya dan mengubah permusuhan menjadi persahabatan ketika Li Taixuan dan Tan Thailand kembali. Li Luo tertawa dingin di dalam hatinya. Jika dan ketika orang tuanya benar-benar kembali, pemangku raja bahkan mungkin tidak memiliki kesempatan untuk meminta maaf. Masalah naik tahta adalah masalah mendasar yang melibatkan seluruh kerajaan Xia. Aku tidak percaya kita harus melakukan perubahan dengan mudah, karena itu hanya akan membawa kerajaan Xia ke dalam kekacauan. Kata-kata tenang Li Luo tidak memiliki momentum penggulingan surga yang dimiliki pemangku raja. Sekarang kedua belah pihak telah memilih untuk membongkar semua kepura-puraan, tidak perlu memberikan wajah apapun kepada pihak lain.
Mendengarkan kata-kata Li Luo, ekspresi pemangku raja tidak berubah, tetapi matanya sedikit cemberut. Meskipun dia sudah mengharapkan jawaban seperti itu, ditolak oleh anak nakal dari generasi yang lebih muda adalah pengalaman yang menyebalkan. Pada saat yang sama, Du Zheyan dari keluarga Du Zhe berbicara dengan mata terkulai. Keluarga Du Zhe tidak akan berpartisipasi dalam hal ini. Ini adalah perjuangan internal keluarga kerajaan dan tidak ada hubungannya denganku. Niatnya adalah untuk menjaga keluarganya dari keributan dan tidak membantu pihak manapun. Pada titik ini, selain keluarga Lanling, yang tidak hadir, semua keluarga besar telah memperjelas pendirian mereka. Di luar keluarga-keluarga ini juga ada beberapa klan tingkat puncak dari kerajaan Xia. Klan-klan ini benar-benar memiliki fondasi, dan meskipun kekuatan mereka tidak setara dengan keluarga besar, mereka selalu memilih untuk bertindak bijak dan tetap aman. Hanya segelintir orang yang sejak awal terlibat dengan pemangku raja memilih menyatakan dukungan, sedangkan sisanya bersikap netral. Sayangnya, ini bukan kabar baik untuk putri pertama. Netralitas tidak berbeda dengan menunjukkan bahwa mereka menyetujui dan secara tidak langsung mendukung kualifikasi pemangku raja untuk menjadi kaisar. Melihat kedua pihak sekarang, pemangku raja tampaknya jauh lebih kuat. Luan Yu, apa yang aku lakukan adalah demi kerajaan Xia dan bukan untuk keinginan egois. Pentingnya formasi pelindung kerajaan tidak hilang darimu. Sekarang kamu dan Jing Yao telah kehilangan hak untuk mengendalikannya, mengapa tidak mengambil selangkah mundur dan memastikan bahwa kerajaan Xia tidak kehilangan kekuatan sebesar itu? Pemangku raja mengamati putri pertama dengan angkuh, menasihatinya untuk menyerah. Wajah cantik putri pertama tetap tidak terpengaruh. Dia benar-benar mengabaikan kata-kata pemangku raja yang menggelikan, hanya memilih untuk mengamati wajah orang-orang di sekitarnya. Gong Yuan, apakah kamu benar-benar berpikir kamu telah menang? Pemangku raja tetap cuek. Putri pertama melanjutkan dengan datar, apakah kamu lupa bahwa ada satu pendapat yang belum kamu dengar? Mata pemangku raja menyipit saat ini. Apakah maksudmu Pang Qianyuan? Dia telah menjaga gua umbra selama bertahun-tahun, dan aku khawatir dia tidak punya waktu untuk memikirkan hal-hal kecil seperti itu. Putri pertama melanjutkan dengan tenang, ketika ayahku, Kaisar, berada di ranjang kematiannya, aku berada tepat di sisinya. Dia memberitahuku bahwa kepala sekolah Pang Qianyuan pernah berjanji kepadanya bahwa dia akan mendukung Jing Yao selama upacara penobatan. Kata-kata ini segera mengejutkan setiap individu yang hadir. Bahkan, mereka terlihat sedikit khawatir. Itu adalah ahli terkuat kerajaan Xia, dan dia benar-benar membuat janji kepada Kaisar tua. Pemangku raja mengepalkan tangan di dalam jubahnya dengan erat. Tatapannya menjadi dingin saat dia dengan apatis menjawab, Luan Yu, berhentilah melontarkan kata-kata palsu. Ini masalah keluarga Gong. Dengan posisi kepala sekolah Pang, dia tidak akan mencampuri urusan kita. Putri pertama kemudian menjentikkan tangannya yang seperti batu giok, dan sebatang dupa ungu muncul di antara jari-jarinya. Pada saat yang sama, dia menggunakan kekuatan resonansinya untuk menyalakannya, dan gumpalan asap hijau dengan malas melayang ke langit. Mata pemangku raja menciut melihat pemandangan ini saat dia dengan dingin bertanya, Luan Yu, apa yang kamu lakukan? Ini adalah sesuatu yang diberikan kepala sekolah Pang kepada ayahku. Selama aku menyalakan dupa ini, dia akan pergi ke sini. Untuk mencegah kerajaan Xia jatuh ke dalam kekacauan, mau tidak mau aku harus mengundangnya, putri pertama menjawab dengan acuh tak acuh. Semua orang merasa seperti disambar petir. Putri pertama sebenarnya memiliki metode untuk memanggil kepala sekolah Pang yang sulit ditemui, yang sudah bertahun-tahun tidak terlihat. Pemangku raja dengan sedih memperhatikan batang dupa ungu itu. Wajahnya berubah melalui serangkaian ekspresi sebelum akhirnya kembali ke keadaan tenang. Dia tidak berbicara lagi, hanya mencibir di dalam hatinya. Gong Luan Yu terlalu muda dan naif. Dia tidak tahu apa yang dihadapi kepala sekolah Pang. Menginginkan dia melepaskan diri dari situasi itu adalah mimpi di siang bolong. Baiklah kalau begitu. Setelah dupa selesai terbakar, itu pasti akan menghancurkan harapan yang tersisa yang dimiliki Luan Yu, menyebabkan dia jatuh ke dalam keputusasaan. Pada saat itu, tidak ada yang tersisa untuk menentang kenaikannya. Saat dupa ungu berputar ke langit, semua orang di alun-alun batu giok putih sepenuhnya terfokus padanya. Pang Qianyuan dari perguruan tinggi Astral Sage adalah kehadiran tinggi yang mirip dengan gunung, menarik perhatian semua orang di kerajaan Xia. Mengapa? Dia adalah satu-satunya ahli tahap raja di kerajaan. Kekuatan seperti itu tidak hanya menempatkannya di antara yang terkuat di kerajaan Xia, tetapi seluruh benua ilahi timur.
Ini adalah seorang ahli di puncak kekuasaan yang bisa mengendalikan kerajaan hanya dengan sepatah kata. Untung dia adalah kepala sekolah perguruan tinggi Astral Sage, jika tidak, setiap kekuatan di kerajaan Xia akan mencoba mengadili dia dan istana kerajaan mungkin sudah lama dihancurkan. Pang Qianyuan telah menghabiskan waktu bertahun-tahun di kedalaman Gua Umbra dan tidak muncul di dunia luar. Akibatnya, pengaruhnya memudar dan beberapa kekuatan baru bahkan mungkin tidak pernah mendengar tentang dia. Namun, semua orang yang menghadiri upacara hari ini memahami penindasan mutlak yang dimiliki seorang raja. Sebatang dupa yang konon bisa memanggil kepala sekolah adalah kartu truf pamungkas. Meskipun pemangku raja tampak agung dan mengesankan saat ini dengan momentum keraguan, jika kepala sekolah muncul secara langsung dan secara langsung mendukung kaisar kecil, pasukan yang bersatu di bawah pemangku raja akan terpaksa mundur. Seorang ahli tahap raja berkuasa di sini. Seorang raja jauh dari sebanding dengan pemangku raja. Ekspresi pemangku raja jatuh seolah-olah telah tenggelam ke kedalaman laut yang dalam. Dia terus menatap batang dupa yang terbakar, hampir mengulurkan tangan untuk memadamkannya. Namun, logika menyatakan bahwa ini adalah sesuatu yang tidak dapat dia hentikan, dan saat dia melakukannya, itu akan menunjukkan rasa bersalah dan keengganannya untuk melihat kepala sekolah Pang secara langsung. Selain itu, jika dia mencegah Pang Qianyuan dipanggil, apakah perguruan tinggi Astral Sage akan terus diam dan tidak ikut campur? Bukankah tindakan ini akan dilihat sebagai penargetan perguruan tinggi? Yang terpenting, itu juga akan menyinggung Pang Qianyuan. Meskipun pemangku raja dipenuhi dengan kebencian dan niat membunuh terhadapnya, tidak pantas membuka permusuhan dengannya sebelum rencana mereka selesai. Akibatnya, pemangku raja memaksakan diri untuk tetap bersabar karena dia tahu bahwa Pang Qianyuan tidak dapat dengan mudah melepaskan diri dari situasinya saat ini. Kalau tidak, dia pasti sudah ada di sini dan tidak perlu melakukan semua ini. Berpikir seperti ini membuatnya perlahan mendapatkan kembali rasa tenang. Mungkin itu hal yang baik. Gong Luanyu telah menggunakan kartu truf terakhirnya, dan jika Pang Qianyuan benar-benar tidak muncul, maka tidak akan ada orang yang dapat mencegah rencananya untuk berhasil. Di kedalaman Gua Umbra, gelombang energi apokaliptik terus mengamuk ke segala arah dengan kekuatan yang menakutkan. Gajah naga purba terus melenguh saat mereka perlahan menarik jalinan kehampaan, terus menyebabkan kehampaan robekan antara dua dunia menyusut. Sungai jahat yang terbuat dari pikiran jahat bisa terlihat mengalir di dalam kekosongan air mata. Banyak teratai hitam mulai muncul darinya, terus membombardir gajah naga purba yang berusaha memperbaiki air mata. Saat keduanya berjuang, adegan itu tampak relatif tenang, tetapi sebenarnya setiap serangan mengandung kekuatan yang cukup untuk melenyapkan semua materi. Setiap kali teratai hitam bertabrakan dengan gajah naga purba, ledakan yang dihasilkan cukup untuk menyebabkan kerusakan yang tak terbayangkan di dunia luar. Pang Qianyuan mengerutkan kening saat dia melihat adegan ini. Formasi gajah naganya telah terhenti karena perubahan yang timbul dari pohon kekuatan resonansi. Itu menyebabkan dia merasa sedikit khawatir karena tanpa dukungan konstan pohon kekuatan resonansi, dia tidak bisa mendapatkan keuntungan atas lawan bahkan dengan cawan suci tulang naga. Dia tahu bahwa Raja Ichitian meminjam bantuan dunia bayangan untuk menantangnya. Pada saat yang sama, robekan besar terus diperbaiki, dia hanya membutuhkan lebih banyak waktu. Cawan suci tulang naga memberikan tekanan yang tidak sedikit pada Raja Ichitian. Saat dia terus merenungkan situasinya, ekspresinya berubah saat dia merasakan sesuatu memanggilnya. Apakah hari ini upacara penobatan? Seperti yang kutebak, Gong Xuan, sepertinya rencanamu untuk menyembunyikan kebenaran salah. Pang Qianyuan menghela nafas ringan. Dia dan kaisar sebelumnya adalah kenalan lama, dan dia berutang budi padanya. Akibatnya, dia menukar bantuan ini dengan sebatang dupa ungu sebelum kaisar meninggal. Kaisar berharap Pang Qianyuan akan melindungi anak-anaknya. Awalnya, Pang Qianyuan mengira ini hanya masalah kecil. Dengan posisinya sebagai kepala sekolah perguruan tinggi Astral Sage, dia harus tetap netral, tetapi sebenarnya batasan ini tidak terlalu membatasi dia, mengingat kekuatannya. Waktu yang tepat, pikir Pang Qianyuan pada dirinya sendiri. Batang dupa ungu baru harus dinyalakan saat diikat dalam keadaan tepat. Waktunya tampak agak terlalu kebetulan. Merenungkan situasinya, jika dia tidak dapat pergi, orang yang paling diuntungkan adalah Gong Yuan, tapi apa hubungannya masalah di dalam Gua Umbra dengan Gong Yuan? Mungkinkah Gong Yuan bisa mengendalikan kejadian di dalam Gua Umbra? Sepertinya tidak terlalu mungkin. Itu berarti dia memiliki rahasia yang lebih besar di belakangnya. Tatapan Pang Qianyuan menjadi dingin.
Dia harus pergi dan mengunjungi orang itu. Pria itu penuh dengan misteri, dan dia telah menghabiskan waktu bertahun-tahun ditahan di gua ini. Dia tidak lagi tahu apa yang terjadi di luar. Sepertinya semua orang mengira aku kehabisan solusi dan sudah mulai bertindak dengan berani, kata Pang Qianyuan pada dirinya sendiri. Pada titik waktu ini, sungai kejahatan bergejolak dan ekor ikan hitam raksasa yang bisa menutupi matahari hancur. Asap raksasa mengepul, dan apapun yang dilaluinya meleleh menjadi kehampaan. Pang Qianyuan menghitung sebentar dengan jarinya, dan cawan suci tulang naga kemudian terbalik. Cairan emas tua mengalir keluar darinya, membentuk hujan keemasan. Saat hujan keemasan turun, semua asap Stygian lenyap. Raja Ichitian, kamu tidak ingin aku pergi. Mata Pang Qianyuan menyipit saat mereka berubah sedih dengan sedikit niat membunuh. Awalnya aku memiliki sedikit kecurigaan, tapi ini menegaskannya. Sepertinya Gong Yuan memang memiliki hubungan dengan kalian. Ah Pang Qianyuan, kamu harus menyerahkan urusan dunia luar untuk mereka tangani. Bukankah menghabiskan waktu bersamaku jauh lebih memuaskan? Tawa terkekeh mengiringi kata-kata ini. Pang Qianyuan menggelengkan kepalanya. Maaf, tapi semakin kamu tidak ingin aku pergi, semakin aku harus melakukannya. Kamu tidak bisa, tanya Raja Ichitian. Kamu tidak bisa menghentikanku. Kamu punya rencana, tapi aku juga punya metode sendiri. Pang Qianyuan menyeringai sambil mengangkat telapak tangannya. Orang bisa melihat setitik cahaya terbang keluar dari cawan suci tulang naga ke telapak tangannya. Itu sebenarnya setetes esensi darah. Ada satu tetes yang tersisa. Nyala api berkobar di telapak tangannya, dan tetesan esensi darah secara bertahap dibentuk menjadi run merah tua. Ketika run itu dibuat, itu tampak seperti manusia mini. Jika dilihat lebih dekat, itu mirip dengan Li Luo. Menggunakan run merah tua sebagai media, Pang Qianyuan membentuk segel dengan satu tangan sebelum menggerakkan pedang yang telah menemaninya selama bertahun-tahun. Suara pedang sepertinya bergema dari lubuk hati Pang Qianyuan. Di platform penglihatan batu giok putih, hati Li Luo bergetar saat dia dengan penasaran melihat bola sakunya, yang mengeluarkan sinar cahaya. Pada saat yang sama, pedang kuno belang-belang muncul tak terkendali di hadapan Li Luo, bergetar halus di hadapannya. Di alun-alun batu giok putih, semua orang masih sangat fokus pada dupa ungu yang terbakar di tangan putri pertama. Seiring waktu berlalu, batang dupa secara bertahap mulai terbakar. Orang-orang di sisi putri pertama memiliki ekspresi yang mulai berubah. Dia sendiri mencengkeramnya erat-erat dengan semua jarinya, dan ekspresi kecemasan mulai muncul di mata Phoenix-nya yang tenang. Kepala sekolah Pang belum muncul. Di alun-alun, beberapa bisikan mulai muncul ketika orang-orang mulai memandang putri pertama dengan penuh tanda tanya. Mereka mulai meragukan kebenaran kata-kata yang telah dia nyatakan sebelumnya. Apakah kepala sekolah Pang benar-benar memberikan kata-kata kaisar sebelumnya? Janji seorang raja seberat gunung. Jika dia benar-benar melakukannya, bagaimana mungkin dia tidak muncul pada saat krisis ini? Wakil kepala sekolah Susin juga mengamati situasinya. Dia mengernyitkan alisnya dan berkata dengan suara rendah, tongkat dupa ungu itu pasti diberikan oleh kepala sekolah sendiri, sepertinya situasi di Gua Umbra lebih buruk dari yang kita bayangkan. Kita harus memulai misi pembersihan lagi setelah upacara penobatan. Mentor Cao Seng, yang terlihat kasar dan berbau alkohol, lalu bertanya, jika itu adalah janji yang dibuat oleh kepala sekolah, lalu di mana kita harus berdiri? Apakah kita perlu membantu? Wakil kepala sekolah Susin merenungkan pertanyaan itu sejenak sebelum menggelengkan kepalanya. Kepala sekolah Pang membuat janji ini sebagai individu, tidak harus dari identitasnya sebagai kepala perguruan tinggi Astral Sage. Kalau tidak, jika Federasi Akademik mengajukan pertanyaan dan menyelidiki situasinya secara menyeluruh, ini pasti akan menimbulkan masalah. Karena itu masalahnya, perguruan tinggi akan tetap netral. Meskipun dia bias terhadap putri pertama, pertempuran ini akan melibatkan seluruh kerajaan Xia. Jika perguruan tinggi Astral Sage berdiri di sisi putri pertama, mereka akan meninggalkan sikap netral mereka dan banyak kekuatan kerajaan Xia akan berjaga-jaga terhadap mereka. Yang terpenting, Federasi Akademik tidak mengizinkan tindakan seperti itu. Kepala sekolah Pang adalah seorang raja dan karenanya dapat bertindak lebih bebas. Demikian pula, Federasi Akademik juga akan memberinya keringanan hukuman. Meski begitu, membiarkan dia ikut campur dalam urusan tertentu dalam kapasitas pribadinya adalah batas mutlak, dan dia tidak akan pernah diizinkan untuk mempengaruhi urusan politik kerajaan, terutama atas nama perguruan tinggi. Ketika mentor lain mendengar penjelasannya,
mereka mengangguk dan terus mengamati situasi dengan tenang. Asap ungu terus naik sampai potongan terakhir dari tongkat terbakar menjadi abu, yang disaksikan semua orang jatuh ke tanah. Beberapa bara api mendarat di telapak tangan mungil putri pertama, tetapi dia tetap tidak bergerak, pupil matanya yang mengecil mengamati segenggam abu panas. Apakah harapan terakhirnya terbakar dengan dupa? Rasa sedih muncul di hatinya. Kerja keras selama bertahun-tahun sia-sia. Luan Yu, menyerahlah. Kepala sekolah Pang belum muncul, dan ini menunjukkan bahwa dia mengerti bahwa aku adalah pilihan terbaik. Dengan kerajaan Xia di tanganku, aku akan membawa era baru kejayaan dan kemakmuran, pemangku raja perlahan diucapkan dengan tulus. Pada saat yang sama, sedikit rasa dingin melintas di matanya. Sepertinya kata-kata pemuda itu benar. Pang Qianyuan tidak bisa meninggalkan Gua Umbra, dan tampaknya hampir konyol bahwa ini adalah pukulan terakhir putri pertama. Bagaimanapun, ini luar biasa. Tanpa Pang Qianyuan, semuanya bisa dikendalikan olehnya. Luan Yu, jika kamu ingin terus berjuang, hanya akan ada satu hasil. Kerajaan Xia akan dilempar ke dalam konflik internal dan perdamaian serta stabilitas yang pernah kita miliki akan hilang. Pada saat itu, akan ada banyak pengorbanan yang sia-sia dan kamu akan menjadi penjahat terbesar di kerajaan. Aku merasa ini adalah hasil yang tidak pernah diinginkan ayahmu. Jadi, Luan Yu, mundurlah selangkah. Tanpa formasi pelindung kerajaan Xia tidak akan lengkap, pemangku raja melanjutkan dengan sok suci. Lingkungan menjadi sunyi saat semua orang melirik ke arah putri pertama, menunggu keputusan terakhirnya. Putri pertama tampak kesurupan ketika matanya menunjukkan bahwa dia sedang berjuang di dalam. Pemangku raja memerasnya secara moral, tapi kata-katanya tidak salah. Jika dia menolak untuk menyetujui, kedua belah pihak akan segera melakukan pembantaian berdarah, dan hasil akhirnya akan menyebabkan perang saudara. Pada saat yang sama, banyak orang akan mati sia-sia. Akibatnya, kerajaan Xia akan menderita pukulan telak. Mengingat hal itu, bibir putri pertama bergetar karena kesedihan. Dia tahu bahwa pamannya telah menemukan kelemahannya. Lebih penting lagi, ketidakhadiran Pang Qianyuan telah menyebabkan dia kehilangan kesempatan untuk meraih kemenangan tanpa usaha. Dia menghela nafas muram dan hendak berbicara. Tunggu, tunggu. Aku tidak setuju. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar entah dari mana, mengganggu kesunyian yang hampa. Semua orang menoleh ke arah sumber kebisingan ini. Mungkin tidak mengherankan, itu berasal dari kursi keluarga Luolan. Mereka melihat Li Luo berdiri dengan sungguh-sungguh dengan pedang kuno di tangan. Setiap orang memiliki ekspresi aneh di wajah mereka, dengan beberapa tertawa terbahak-bahak. Kamu tidak setuju. Kamu pikir kamu ini siapa? Situasi keluarga Luolan mungkin telah berubah, tetapi Li Taixuan dan Tan Tailan belum kembali. Bocah ingusan yang belum dewasa ini jelas tidak bisa membaca situasi. Bagaimana mungkin anak muda tahap Istana Iblis berbicara di sini? Li Luo, Lu Qinger dengan cemas menatap Li Luo dengan mata kristalnya. Hehehe, tuan keluarga Luolan yang baru diangkat seperti anak sapi yang tidak takut pada harimau. Wakil Presiden Ningke dari Bank Naga Emas tertawa. Kata-katanya sepertinya menyiratkan keberanian, tetapi itu benar-benar menunjukkan bahwa Li Luo ceroboh. Di sisi lain, Yu Hongqi menatap Li Luo dengan tatapan aneh di matanya, dan alisnya yang indah sedikit berkerut. Dia tidak bisa mengatakan mengapa, tetapi ketika dia melirik Li Luo, dia bisa merasakan aura aneh yang memancar darinya yang bahkan membuatnya merasakan tekanan. Dari mana bocah Li Luo mendapatkan keberaniannya? Dia mungkin berselisih dengan Gong Yuan, tetapi bahkan putri pertama akan berkompromi. Sekarang dia berdiri seperti ini, bukankah putri pertama akan diseret bersamanya? Salah satu mentor dari perguruan tinggi Astral Sage menunjuk dengan nada terkejut. Mentor Chao Seng mengelus dagunya sambil bertanya, Li Luo biasanya sangat cerdik, jadi mengapa dia tiba-tiba bertingkah begitu bingung? Wakil kepala sekolah Susin menilai Li Luo dengan tatapan bingung juga. Pemimpin faksi lainnya terus menonton dengan dingin dari samping, tetapi mereka menaruh harapan untuk pertunjukan yang panas. Semua orang bisa melihat bahwa putri pertama akan menyerah, tetapi Li Luo secara tidak sengaja bergegas lebih dulu. Apakah dia berencana untuk memicu konflik di antara keduanya? Sepertinya penguasa keluarga Luolan tidak ingin kerajaan Xia tetap damai. Namun, itu masuk akal. Keretakan antara keluarga Luolan dan pemangku raja sangat dalam, dan jika putri pertama dan pemangku raja berjuang sampai mati, itu akan terjadi, hanya menguntungkan keluarga Luolan. Itu akan menghabiskan kekuatan pemangku raja,
Tetapi itu juga akan menyia-nyiakan dukungan yang diberikan putri pertama kepada mereka, kata Zhu Qinghuo dengan senyum masam. Kata-katanya berbahaya, dan niatnya adalah untuk memperlebar jurang dalam hubungan antara mereka dan putri pertama, menyebarkan keraguan. Pemangku raja terus melayang di udara dengan ekspresi yang tidak berubah saat dia menatap Li Luo dengan acuh tak acuh. Oh, apa yang ingin dikatakan penguasa keluarga Li Luo? Tidak banyak. Aku hanya merasa kamu menindas seseorang dan aku harus berbicara. Kamu menginginkan tahta, namun kamu tidak ingin orang lain menolak. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa orang jujur begitu mudah diganggu? Li Luo terkekeh. Pemangku raja meliriknya saat dia meletakkan tangan di belakang punggungnya. Jadi apa yang kamu mau? Li Luo menyeringai penuh pengertian saat dia menjawab, aku hanya ingin mengujimu sekali. Segera setelah dia mengatakan itu, dia mengangkat pedang gajah oniks dan menyerang ke arah pemangku raja dengan gerakan sederhana. Melihat tindakan ofensif Li Luo, pemangku raja tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya. Bocah tahap istana iblis yang lemah ingin mengayunkan senjatanya di hadapan adipati kelas 5. Kapan dia menjadi begitu kacau? Namun pada saat dia memiliki keraguan di dalam hatinya, bel alarm tiba-tiba berbunyi di kepalanya. Pada saat itu, wakil kepala sekolah Susin, Yu Hongqi, Qin Zhenjiang, Zhu Qinghuo, dan adipati yang lebih kuat mengalihkan perhatian mereka ke arah Li Luo dengan ekspresi terkejut. Mereka semua bisa merasakan bahwa potongan sederhana Li Luo telah membelah langit di atas istana kerajaan. Li Luo melakukan tebasan yang bersih dan tanpa hiasan. Energi alam duniawi di sekelilingnya diam, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Tetapi pada saat yang sama, langit terkoyak dan bahkan lapisan awan tebal terbelah di tengah. Cahaya pedang tunggal turun dari langit, langsung menuju ke arah pemangku raja. Cahaya pedang tampak sederhana dan murni. Namun, ekspresi pemangku raja melengkung saat melihatnya. Dan ekspresi ngeri muncul di matanya. Mengapa? Pada saat ini, dia bisa merasakan rasa kematian yang mengerikan yang terpancar dari serangan tanpa hiasan dan sederhana. Itu mengandung energi yang menakutkan dan kompleks yang berada di luar pemahamannya, sesuatu yang melampaui tahap adipati. Dia tidak punya waktu untuk mempertimbangkan bagaimana bocah tahap istana iblis bisa memiliki kekuatan seperti itu, tetapi dia tahu bahwa jika dia membiarkan cahaya pedang menyerangnya, dia pasti akan mati seperti paku di pintu. Sekarat di tangan anak muda tahap istana iblis memang akan menggelikan. Pegunungan kekaisaran dan telapak tangan sungai. Pemangku raja meledak dengan kekuatan resonansi yang tak terkendali. Dia berkobar seperti miniatur matahari di langit, dan kekuatan resonansi yang tak terbatas memicu ekspresi kaget dan kagum, menyebabkan seluruh ruang bergetar di hadapannya. Kelima jarinya membentuk telapak tangan yang dia hancurkan, memanfaatkan seni resonansi terkuatnya sejak awal. Manifestasi gunung dan sungai yang tak terhitung jumlahnya langsung terbentuk, dan mereka yang akrab dengan topografi kerajaan Xia dapat mengenali bahwa ini adalah beberapa gunung dan sungai paling kuno di kerajaan itu. Gunung kerajaan dan telapak tangan sungai diciptakan ketika leluhur keluarga Gong terinspirasi oleh lanskap itu sendiri. Sebagai penguasa kerajaan Xia, semua anggota keluarga Gong dapat mengolah seni adipati ini. Dan kekuatannya akan meningkat secara signifikan saat digunakan di dalam wilayah kerajaan Xia. Dengan demikian, serangan satu telapak tangan pemangku raja bahkan lebih tirani dan mendominasi daripada yang dia lakukan terhadap Qin Zhenjiang. Manifestasi substansial dari gunung dan sungai muncul di dalam kehampaan, hampir membentuk permadani sepanjang puluhan ribu meter yang dihiasi dengan pemandangan paling megah dan mengesankan. Kehadirannya yang luar biasa memancarkan rasa penindasan yang tak tergoyahkan yang bisa dirasakan oleh semua orang di alun-alun. Dibandingkan dengan permadani yang angkuh, cahaya pedang tunggal yang terbang ke arahnya relatif tidak mengesankan. Suara robekan yang memekakkan telinga terdengar saat mereka bertabrakan. Mata penonton seperti piring ketika mereka melihat gunung dan sungai yang terwujud diiris seperti pedang panas menembus mentega. Langkah terkuat pemangku raja bahkan tidak mampu menghentikan cahaya pedang kehitaman itu. Itu merobek semua yang terlihat. Semenit kemudian, sudah sampai di hadapan pemangku raja. Pemangku raja gemetar dan menepuk telapak tangan lainnya. Pada saat yang sama, sebuah mahkota emas tampak muncul di atasnya. Itu seperti menara mini dengan 5 tingkat. Tanda mata ungu di permukaannya tampak berkilauan dengan cahaya mistis. Tidak mengherankan, dia telah mengeluarkan artefak berharga mata ungunya. Saat itu muncul, penghalang cahaya keemasan yang gemilang menyelimuti pemangku raja. Cahaya pedang terus berjalan ke arahnya, langsung mendarat di atas penghalang cahaya keemasan. Kali ini,
Cahaya bilah tidak dapat menembus penghalang dengan segera, sehingga terjadi kebuntuan. Kekosongan bergetar, dan setelah 10 napas waktu, cahaya pedang akhirnya meredup dan menghilang. Namun, harta karun itu sekarang memiliki retakan besar terbuka di mahkota emas itu sendiri. Alun-alun telah tersentak ke dalam keheningan yang mematikan. Semua orang terperangah melihat pemandangan ini, seolah-olah mereka telah melihat hantu. Tidak ada yang menyangka bahwa ayunan biasa Liluo akan memaksa adipati kelas 5 ke posisi yang begitu menyedihkan, melebihi seni adipati terkuatnya dan bahkan secara permanen merusak artefak pelindung mata ungu yang berharga. Apa yang sedang terjadi? Pandangan tertegun beralih ke arah Liluo. Putri pertama yang tenang sebelumnya benar-benar terkejut oleh rangkaian peristiwa ini, dan matanya yang seperti burung phoenix dengan bingung terfokus pada pemuda yang memegang pedang dengan pikiran yang tidak tenang. Siapa yang tahu bahwa pada saat dia ingin menyerah, Liluo akan membelanya. Bocah ini terus membuat keajaiban dan kejutan yang menggembirakan lagi dan lagi. Wakil Kepala Sekolah Susin, Yu Hongqi, Zhu Qinghuo, dan pakar puncak lainnya melontarkan tatapan bingung ke arah Liluo. Kekuatan yang baru saja dia perlihatkan benar-benar tidak normal, dan itu tidak mungkin berasal dari Liluo sendiri. Jadi, menurutmu apakah aku punya hak untuk tidak setuju dengan keputusanmu? Di bawah tatapan waspada dari seluruh alun-alun, Liluo mengangkat pedangnya sambil menatap pemangku raja tanpa berkedip. Aku baru saja dikejutkan oleh inspirasi yang tiba-tiba beberapa saat yang lalu. Kekuatanku mengambil lompatan besar ke depan dan sepertinya telah memasuki tingkat 8 tahap adipati. Bibir semua orang mulai berkedut. Tidak bisakah dia menemukan alasan yang lebih baik? Pemangku raja dengan murung memelototi Liluo. Inspirasi tiba-tiba apa? Itu jelas omong kosong. Serangan pedang tunggal itu mengandung kekuatan yang jauh melampaui kekuatan Adipati Puncak. Bagaimana lagi dia bisa membongkar gunung kerajaan dan telapak tangan sungainya dengan begitu mudah? Tatapannya kemudian beralih ke pedang gajah oniks yang ada di tangan Liluo. Saat itulah pikiran itu menyerangnya, dan awan gelap terbentuk di atas hatinya. Hanya ada satu individu di kerajaan Xia yang bisa mengerahkan kekuatan di luar tahap Adipati. Pang Qianyuan. Meskipun Pang Qianyuan terjebak di Gua Umbra dan tidak dapat muncul secara langsung, mungkin saja dia menggunakan cara lain untuk memproyeksikan kekuatannya pada seseorang atau sesuatu yang lain. Misalnya, pedang gajah oniks milik Liluo. Itu pernah menjadi senjata mitra Pang Qianyuan, dan meninggalkan rencana cadangan adalah hal yang normal. Ini adalah salah satu alasan mengapa pemangku raja sering mendesak Gong Senjun untuk menemukan cara mendapatkan senjata ini dengan cara apapun. Jelas, mimpi terburuk pemangku raja telah terwujud dalam kenyataan. Kepala sekolah Pang, ini masalah keluarga Gong. Apakah kamu benar-benar ingin ikut campur? Kata pemangku raja dengan muram. Kepala sekolah Pang, banyak ahli terkejut. Peningkatan kekuatan Liluo yang tiba-tiba dan eksplosif datang dari kepala sekolah. Di sisi perguruan tinggi Astral Sage, banyak mentor semangat ungu juga terkejut. Pada saat yang sama, kata-kata tenang wakil kepala sekolah Susin terdengar. Tidak heran itu tampak familiar. Itu adalah kepala sekolah yang mengambil tindakan. Meskipun dia tidak dapat muncul secara langsung, dia dapat mengirimkan kekuatannya kepada Liluo dengan pedang gajah oniks sebagai media. Niatnya jelas, untuk meminjam tangan Liluo untuk mendukung putri pertama. Bukankah kepala sekolah di dalam Gua Umbra? Bagaimana dia bisa benar-benar memproyeksikan kekuatan resonansinya sejauh ini? Cao Seng berpikir bahwa ini tidak terbayangkan. Dia, seperti mentor lainnya, telah melakukan perjalanan ke kedalaman Gua Umbra lebih dari sekali, jadi dia bebas dari bahaya di dalamnya. Meskipun kepala sekolah adalah seorang raja dan mendapat bantuan dari pedang gajah oniks sebagai perantara, ini bukanlah tindakan yang sederhana. Kepala sekolah pasti sudah membuat pengaturan khusus. Sangat mungkin dia sudah meramalkan apa yang akan terjadi, jelas wakil kepala sekolah Susin. Dengan kehadiran kepala sekolah, sepertinya rencana Gong Yuan untuk hari ini mungkin tidak lagi berhasil dengan mudah. Cao Seng menghela nafas. Mentor lainnya mengangguk. Meskipun kepala sekolah tidak muncul secara langsung, membantu Liluo sudah menunjukkan sikapnya. Dukungan seorang raja adalah pencegahan yang signifikan. Aku bertanya-tanya mengapa bocah itu tiba-tiba berdiri. Ternyata dia memiliki semacam kesepakatan dengan kepala sekolah Pang, gumam Yu Hongqi dengan bibir sedikit terangkat. Lu Qinger juga menghela nafas lega saat dia menepuk dadanya. Di sisi lain, Wakil Presiden Ningke memasang ekspresi kaku di wajahnya. Kepala sekolah Pang benar-benar mengambil tindakan.
Tampaknya tidak sejalan dengan sikap netralitas perguruan tinggi Astral Sage. Kenapa kamu tidak mengatakan itu padanya sendiri? Yu Hongqi menyeringai. Ningke tertawa datar. Berbicara akal menjadi seorang raja. Satu kepalan tangan akan mengubahnya menjadi bubur daging. Li Luo mengeluarkan senyum percaya diri sebagai tanggapan atas tatapan terkejut semua orang. Dia tidak malu diekspos saat dia terus memegang pedangnya di tangan. Pemangku raja memiliki mata yang tajam, aku sebenarnya hanya pembawa pesan dari kepala sekolah Pang. Orang tua itu berkata bahwa kaisar kecil adalah pewaris tahta yang sebenarnya dan jika kamu merebutnya, itu pasti akan menjadi kenaikan yang tidak sah ke tahta. Mengenai formasi pelindung kerajaan, kepala sekolah Pang mengatakan bahwa tidak perlu khawatir. Kaisar sebelumnya memintanya untuk meneliti propertinya sehingga dapat diubah untuk memungkinkan anggota keluarga perempuan memiliki hak untuk kendalikan itu. Dia membuat beberapa kemajuan, dan bahkan jika kaisar masa depan adalah seorang wanita, dia akan dapat mengendalikan formasi pelindung kerajaan. Alun-alun dibiarkan sunyi senyap. Kata-kata acuh tak acuh Li Luo telah bergema di seluruh alun-alun, dan nada suaranya yang tidak terganggu seperti petir dari biru ke semua orang yang mendengarnya. Hati mereka berdebar-debar mengingat kabar ini. Kata-katanya mewakili kehendak seorang ahli tahap raja. Jelas, dukungan murni untuk kaisar kecil. Pemangku raja menatap Li Luo dengan tatapan samar dan suram. Mungkin lebih tepat untuk mengatakan bahwa dia memelototi orang yang berdiri di belakangnya. Sekarang situasinya telah meningkat ke titik ini. Apakah dia benar-benar berharap untuk menyelesaikan situasi ini dengan kalimat sederhana? Raja itu benar-benar sombong. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia adalah penguasa seluruh kerajaan Xia? Kepala sekolah Pang, kata-katamu sangat mengecewakanku, kata pemangku raja dengan suara rendah, emosi yang tak bisa dijelaskan muncul dalam dirinya. Jawaban ini mengejutkan orang-orang yang hadir, pemangku raja berencana untuk berbicara kembali dengan seorang raja. Apakah dia berencana untuk merusak semua kepura-puraan kesopanan? Apakah dia tidak takut kepala sekolah Pang kembali dari Gua Umbra? Alis Li Luo menyatu saat dia mengerutkan kening. Apakah orang ini sudah gila? Pada akhirnya, kamu tidak dapat berada di sini secara langsung. Meskipun kamu dapat mengirimkan kekuatan ke Li Luo, berapa lama ini bisa berlangsung? Pemangku raja memusatkan perhatian pada Li Luo dengan ekspresi dingin yang mematikan. Juga, apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak dapat berurusan denganmu? Lonceng hitam kecil muncul di jari pemangku raja. Bel berdentang, dan gelombang suara tak berbentuk ditransmisikan melalui kehampaan. Tidak ada satu suara pun yang terdengar saat lonceng hitam itu bergoyang ringan tertiup angin. Namun, tak seorang pun di alun-alun bisa merasakan gelombang samar menyebar ke segala arah. Semua orang di alun-alun kemudian menatap pemangku raja dengan khusyuk. Kata-katanya dengan jelas menunjukkan bahwa dia tidak berencana untuk menghadap raja. Seperti yang diharapkan, pemangku raja tidak ingin menghentikan rencananya. Lagi pula itu masuk akal, pemangku raja telah merencanakan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, jadi mengapa dia rela mundur setelah satu kalimat dari Pang Qianyuan ketika dia berada di puncak kesuksesan. Seorang ahli tahap raja mungkin memiliki kekuatan absolut, tetapi rasa haus dan ambisi pemangku raja sendiri akan kekuatan yang lebih besar tidak ada artinya jika dibandingkan. Dengan tatapan ingin tahu dari kerumunan yang terkonsentrasi padanya, pemangku raja melanjutkan dengan acuh tak acuh, aku dengan sepenuh hati menghormati kepala sekolah Pang, tetapi kamu, Li Luo, tidak memiliki hak seperti itu. Semua orang di sini mengetahui hubungan dekat keluarga kerajaan dengan keluarga Luolan. Tidak ada yang tahu keberadaan kepala sekolah, tapi sepertinya dia telah memberikan kekuasaan kepada Li Luo. Sekarang seorang individu dari generasi muda mengendalikan senjata dengan potensi pembunuhan yang sangat besar. Anak ini telah bertindak sembrono dan ingin menggunakan kekuatan barunya untuk mengganggu upacara suksesi kerajaan Xia. Jika kepala sekolah Pang benar-benar tidak setuju denganku, dia akan muncul secara langsung. Kalau tidak, aku hanya bisa berasumsi bahwa kamu, Li Luo, telah meminjam kekuatan kepala sekolah Pang untuk mencapai tujuan kejimu sendiri dengan salah mengartikan niatnya. Harus dikatakan bahwa pemangku raja benar-benar berbakat dengan kata-kata. Dia telah menyalahkan seluruh situasi di kepala Li Luo dengan beberapa kalimat sederhana. Orang-orang yang hadir mungkin memiliki keraguan tentang kata-kata pemangku raja, tetapi pada akhirnya, mereka memberinya alasan yang sangat baik dan masuk akal untuk melanjutkan rencananya. Pemangku raja tidak akan pernah mengakui bahwa apa yang dikatakan Li Luo mendapat dukungan dari Pang Qianyuan. Itu semua idenya sendiri. Sekarang dia mengatakannya seperti ini,
orang-orang di fraksi pemangku raja menghela nafas lega dan menghibur diri. Kata-kata pemangku raja agak logis. Keduanya sudah memiliki keluhan yang mendalam, jadi ini adalah situasi yang bagus bagi Li Luo untuk meminjam kekuatan kepala sekolah untuk membalas dendam. Yang harus mereka lakukan hanyalah mengatasi situasi saat ini. Begitu pemangku raja menguasai formasi pelindung kerajaan, dia bisa berurusan dengan Pang Qianyuan kecuali dia bersedia melepaskan semua kepura-puraan dan menghancurkan seluruh kerajaan Xia. Namun, jika itu terjadi, Federasi Akademik pasti akan turun tangan untuk mencegahnya. Li Luo hanya bisa tersenyum frustrasi ketika mendengar kata-kata pemangku raja. Dia tidak mudah dihadapi. Dia mampu mendapatkan kembali momentumnya bahkan dalam kondisi yang tidak menguntungkan seperti itu. Gong Yuan, kepala sekolah Pang telah menyatakan bahwa meskipun pewaris keluarga Gong adalah perempuan, masih mungkin baginya untuk menggunakan formasi pelindung kerajaan. Jadi, jika kamu masih ingin bertindak liar, niscaya kamu akan dicap sebagai penjahat terbesar kerajaan, yang memicu perselisihan sipil. Pada saat itu, aku tidak akan mundur lagi. Pada titik ini, putri pertama tampaknya telah menenangkan diri dari keadaan pikirannya yang tertekan dan mengucapkan kata-kata kasar ini dengan dingin. Pada saat yang sama, dia berbalik ke arah Qin Zhenjiang, pemangku raja telah mengungkapkan hati pengkhiannya, aku sudah cukup toleran selama ini, tetapi jika kamu memberinya 1 inci, dia mengambil 1 mil. Jika demikian, atas nama kaisar sebelumnya, aku nyatakan pemangku raja sebagai pemberontak pengkhianat yang tidak dapat dihindarkan. Deklarasinya menyebabkan getaran menjalari hati setiap orang. Pernyataan ini menandakan bahwa faksi yang mewakili cabang ortodoks keluarga kerajaan kini telah memilih untuk memutuskan hubungan dengan pihak pemangku raja. Hahaha, keponakanku yang baik, apakah kamu tiba-tiba mendapatkan rasa keberanian yang palsu? Apakah karena anak nakal ini memberimu kepercayaan? Pemangku raja dengan dingin memelototinya dengan seringai marah di wajahnya. Putri pertama tetap tenang saat dia mengabaikan ejekan yang datang dari pemangku raja, hanya melihat ke arah Li Luo saat dia memberi hormat dan dengan sungguh-sungguh berkata, penguasa keluarga Li Luo, aku akan menyerahkan kepada Anda untuk melaksanakan kehendak kepala sekolah Pang. Untuk membersihkan kerajaan Xia dari para pengkhianat ini. Hanya dengan mengeksekusi Gong Yuan, penghasut utama, kerajaan Xia dapat menghindari dari kekacauan. Dia dengan tegas mengambil tindakan. Sebelum ini, dia berkecil hati dan kecewa dengan kegagalan untuk mengontrol formasi pelindung kerajaan dan ketidakhadiran Pang utama. Namun, sekarang kepala sekolah Pang telah mentransmisikan kekuatan ke Li Luo dan menyebutkan bahwa ada cara bagi Jing Yao untuk mengambil kendali formasi pelindung kerajaan di masa depan. Dia tidak akan membiarkan kesempatan ini berlalu begitu saja. Dia mengerti bahwa jika dia menyerah hari ini, pemangku raja tidak akan melepaskan dia dan Jing Yao dengan mudah. Karena ini masalahnya, mengapa tidak berjuang sampai akhir? Mendengarkan kata-kata putri pertama, ekspresi Li Luo tetap fokus karena dia tahu bahwa semua harapannya telah ditimbun padanya. Bagaimanapun, mereka berada di kapal yang sama, dan melihat pemangku raja berhasil juga tidak ideal untuknya. Tolong santai, Yang Mulia. Anda dapat menyerahkan kepada saya untuk menyingkirkan para pengkhianat ini, jawab Li Luo dengan penuh perhatian. Pemangku raja berdiri dengan tangan di belakang saat dia menatap tajam ke arah Li Luo dan mencibir. Sungguh anak nakal yang sok dan cerewet, kamu mungkin bisa meminjam kekuatan kepala sekolah Pang, tetapi tidak ada bedanya dengan memberi seorang anak pedang besar. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu dapat mewujudkan potensi sebenarnya? Kamu bukan tubuh asli kepala sekolah, dan bahkan dengan kekuatan tambahan, kamu tidak dapat menunjukkan energi resonansi rangkap 3 seorang raja. Membunuhku hanyalah mimpi seorang idiot. Li Luo meminjam kekuatan dari kepala sekolah telah mengubahnya menjadi ancaman yang kredibel, tapi membunuhnya mustahil. Tatapan Li Luo berkedip dengan sedikit geli saat mendengarkan kata-kata itu. Resonansi 3 kali lipat ya. Dia merasakan kekuatan resonansi yang menakutkan tanpa henti memancar dari pedang gajah oniks dengan kemurnian yang tak terbayangkan. Kekuatan resonansi ini telah memadat, membentuk debu kristal yang indah sekaligus mistis untuk dilihat. Namun, seperti yang dikatakan pemangku raja, ini adalah kekuatan resonansi yang telah ditransmisikan oleh kepala sekolah. Sebaliknya, kekuatan resonansi rangkap 3 ahli raja tidak dapat ditransmisikan. Itu hanya bisa digunakan secara pribadi oleh raja sendiri, disempurnakan oleh 3 istana resonansi yang telah dia ciptakan. Namun, itu tidak sepenuhnya mustahil kan? Orang yang dimaksud bukanlah seorang raja, tetapi dia memiliki resonansi 3 kali lipat.
Kekuatan resonansi yang ditransmisikan kepala sekolah Pang sudah memiliki kehendak pusat kekuatan tingkat raja. Itu berisi spiritualitas yang tak terbayangkan, dan meskipun Liluo tidak dapat sepenuhnya memahami mistisitas dan seluk-beluk kekuatan resonansi rangkap 3, dia hanya bisa mendorong perahu di sepanjang arus. Jika dia mengaktifkan 3 resonansinya dan mengedarkan kekuatan resonansi kepala sekolah Pang melalui mereka, itu mungkin secara otomatis mengubah dirinya menjadi apa yang dia cari. Dengan pemikiran ini, Liluo menghela nafas memuji. Kesempatan sementara untuk mengalami kekuatan tahap raja ini sangat langka dan merupakan berkah. Dengan demikian, Liluo tidak ragu lagi. Dia menggenggam pedang gajah oniks dan menyalurkan kekuatan resonansi yang ditransmisikan ke dalam tubuhnya dengan bebas. Agar adil, dia tidak punya cara untuk benar-benar mengendalikan kekuatan ini yang membuatnya menggigil ketakutan. Liluo saat ini berdiri di atas pilar batu di alun-alun. Matanya sedikit tertutup saat tubuhnya memancarkan gelombang energi yang menakutkan. Gelombang energi ini menyebabkan kelopak mata para adipati yang tak terhitung jumlahnya di daerah itu berkedut. Metode seorang raja sangat membingungkan. Hanya energi yang sedang ditransmisikan mampu membiarkan tahap istana iblis melampaui batasnya dan menggunakan kekuatan yang tak terbendung. Namun, mereka juga memahami kata-kata pemangku raja. Liluo masih berada di tahap istana iblis, dan jarak antara dia dan tahap raja terlalu luas dan lebar. Dia secara alami tidak akan dapat menggunakan energi ini sebagaimana mestinya. Mengejutkan pemangku raja adalah satu hal, tapi membunuhnya sepertinya tidak akan mudah. Pada saat ini, saat kerumunan terus memikirkan kemungkinan, mereka melihat cahaya biru naik ke langit di atas kepala Liluo. Ini adalah kekuatan resonansi air. Segera setelah itu, kekuatan resonansi yang penuh dengan vitalitas subur juga muncul. Daya resonansi kayu. Pemandangan ini tidak terlalu mengejutkan. Liluo yang memiliki resonansi ganda bukanlah rahasia, dan sepertinya dia berencana untuk meminjam kekuatan kepala sekolah Pang untuk menunjukkan penguasaan resonansi gandanya. Saat kerumunan terus menebak niatnya, mereka melihat Liluo menyeringai. Apa yang terjadi selanjutnya adalah pemandangan yang membuka mata bagi mereka. Namun kekuatan resonansi kuat lainnya muncul di atas kepala Liluo, dan tampaknya memancarkan vitalitas tirani dan kuat. Pada saat yang sama, rasa paksaan menyebar ke seluruh area disertai dengan raungan drakonik. Ini adalah kekuatan resonansi tidak seperti 2 sebelumnya. Kekuatan resonansi ketiga. Ini adalah kekuatan resonansi naga. Semua adipati memiliki ekspresi cemberut saat mereka melihat pemandangan yang sulit dipercaya ini. Bagaimana mungkin Liluo memiliki 3 jenis kekuatan resonansi? Kekuatan resonansi naga sepertinya tidak diciptakan melalui pinjaman bantuan dari luar. Liluo telah mengungkapkan resonansi rangkap 3-nya yang mengejutkan penonton. Tidak ada keraguan saat dia terus mengangkat pedang di tangannya. Jumlah energi yang mengerikan yang mengandung keinginan seorang ahli raja melonjak keluar, menyelimuti ketiga jenis kekuatan resonansi sebelum turun kembali ke pedang itu sendiri. Pada saat ini, bilahnya memancarkan cahaya yang cemerlang. Dalam sekejap, semua orang bisa melihat bahwa lingkaran cahaya yang berisi 3 warna telah muncul di tubuh pedang itu. Lingkaran ini tampak mendalam dan penuh teka-teki, seolah-olah mengandung wahyu dunia yang tak terhitung jumlahnya. Ketika diputar perlahan di sekitar bilahnya, itu memancarkan pesona memikat yang akan menyebabkan seseorang tersesat dalam keindahannya. Ini adalah keinginan utama bagi mereka yang mencari ketinggian lebih jauh dalam kultivasi mereka. Alun-alun menjadi sangat sunyi sehingga orang bisa mendengar jarum jatuh. Terutama pemangku raja, yang sepertinya tersesat dalam keadaan linglung. Sebagai seorang adipati, mereka tahu apa yang diwakili oleh lingkaran 3 warna ini. Ini adalah inti dari kekuatan seorang raja. Cincin suci 3 resonansi. Itu adalah manifestasi dari kekuatan resonansi rangkap 3. Saat mereka menatap pemuda yang memegang pedang belang-belang, rasa absurd muncul di dalam hati mereka. Bocah tahap istana iblis mendemonstrasikan kekuatan resonansi 3 kali lipat di hadapan penonton dan para adipati. Apakah dunia sudah gila? Liluo, di sisi lain, tetap tidak terganggu oleh tatapan semua orang yang benar-benar terkejut saat dia memegang pedang yang telah menjadi seberat gunung. Jika bukan karena dukungan keinginan kepala sekolah, dia mungkin tidak akan mampu mengangkat pedangnya. Lingkaran cahaya yang cemerlang mewakili puncak kekuatan di dunia tempat mereka tinggal, dan itu berada di luar jangkauannya saat ini. Dia hanya bisa merasakan betapa kecilnya dia sebenarnya. Sisi baiknya, dia tidak perlu berbuat banyak. Dia mengangkat kepalanya dan menatap pemangku raja,
yang belum tersadar dari guncangannya, dengan senyum cerah di wajahnya. Pencuri tua Gong Yuan, apakah menurutmu pedang ini bisa menghabisimu kali ini? Li Luo menyeringai saat dia menanyakan pertanyaan ini, lalu dia menebas ke bawah dengan sekuat tenaga. Semua cahaya tampaknya menghilang dari dunia ketika Li Luo menebas dengan pedang yang dijiwai oleh lingkaran suci triple resonansi. Hanya satu cahaya pedang yang bisa dilihat, mengisi pandangan semua orang. Cahaya bilah tunggal tampak seolah-olah bisa memutuskan keberadaan itu sendiri. Dimanapun cahaya bilah muncul, ruang di depannya akan hancur dan pecahan tajam dari kehampaan yang tak terhitung jumlahnya akan diaduk. Setelah itu, mereka akan tersapu oleh cahaya pedang itu sendiri, membentuk kekuatan penghancur yang benar-benar akan menghancurkan apapun yang ada di depannya. Bahkan energi alam duniawi sepertinya memberi jalan untuk itu. Semua dihancurkan oleh cahaya pedang yang gigih. Pada saat yang sama, banyak orang di dalam kota Siam mengangkat kepala mereka dan melihat ke langit. Area ruang yang hancur sekitar 10.000 zang telah terbuka, memperlihatkan celah gelap yang tampaknya membelah langit di atas kota menjadi dua. Itu membuat mereka takut. Namun, bukan hanya anggota masyarakat biasa yang takut. Bahkan adipati yang tak terhitung jumlahnya di area pengamatan merasakan kulit kepala mereka mati rasa saat melihat kerusakan tambahan yang disebabkan oleh serangan tunggal itu. Lingkaran suci triple resonansi. Di sisi perguruan tinggi Astral Sage, bahkan wakil kepala sekolah Susin menemukan itu benar-benar membuka mata, sementara mentor semangat ungu lainnya menatap dengan sangat terkejut. Bagaimana dia bisa memadatkan cincin suci resonansi 3 kali lipat? Rahang Cao Seng menganga. Ini tidak masuk akal. Meskipun kepala sekolah telah mengirimkan energi ke Li Luo melalui pedang gajah onyx, Li Luo hanyalah alat untuk memproyeksikan kekuatannya. Bagaimana dia bisa mencapai ini? Hanya raja sejati yang bisa melakukannya. Mata wakil kepala sekolah Susin bersinar terang saat dia mengamati pemuda di atas pilar batu, tiba-tiba menyadari. Itu tidak mustahil. Jika Li Luo memiliki resonansi 3 kali lipat, maka energi yang ditransmisikan dari kepala sekolah dapat meminjam resonansi untuk memadatkan lingkaran suci triple resonansi. Istana beresonansi 3 kali lipat. Lelucon macam apa itu? Li Luo ada di tahap istana iblis, jadi bagaimana dia bisa memiliki 3 istana yang beresonansi? Beberapa mentor semangat ungu berkata dengan heran. Dia sudah memiliki resonansi ganda, jadi sekarang dia telah memasuki tahap iblis bumi, bukankah mungkin baginya untuk membuka istana resonansi lagi? Energi resonansi naganya tampaknya tidak terlalu kuat, tetapi memiliki dasar yang kokoh. Sepertinya itu tidak dibuat dengan bantuan-bantuan eksternal, jadi ini adalah kemungkinan yang paling mungkin dia memiliki resonansi ketiga, dan itu adalah kekuatan resonansi naga, wakil kepala sekolah Susin menjelaskan dengan samar. Apakah kamu ingat seni adipati yang dia pilih di pagoda seni resonan? Spanduk naga hitam sungai dunia bawah. Awalnya aku pikir itu agak aneh. Mengapa dia memilih seni adipati seperti itu? Dibutuhkan seseorang untuk memiliki energi resonansi naga untuk mengolahnya, dan aku pikir dia menggunakan semacam harta yang melibatkan esensi darah suku naga untuk mengolahnya. Sepertinya aku salah. Dia tidak perlu meminjam bantuan dari luar untuk mengolahnya, dia benar-benar memiliki resonansi naga. Wakil kepala sekolah Susin menarik napas dalam-dalam. Ini juga berarti bahwa Li Luo adalah pengguna 3 resonansi. Mentor semangat ungu lainnya terdiam. Pengungkapan ini mengejutkan mereka, dan ekspresi mereka juga menunjukkan bahwa mereka sangat terkejut. Pengguna resonansi rangkap 3. Ini adalah bakat iblis yang menakutkan. Li Luo di masa lalu adalah pengguna resonansi ganda, dan para ahli adipati menghela nafas betapa beruntungnya bocah itu. Di sisi lain, memiliki resonansi rangkap 3 adalah sesuatu yang sangat membuat mereka iri. Tanda tanya 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 tanda tanya. Ini adalah sesuatu yang mereka cari sepanjang hidup mereka. Ini bahkan lebih jarang daripada resonansi kelas 9. Cao Seng cemberut dengan wajah penuh rasa iri. Sejak pendirian perguruan tinggi, ini adalah pertama kalinya mereka melihat seorang siswa dengan resonansi rangkap 3. Itu pasti sesuatu yang terjadi lebih jarang daripada dilahirkan dengan resonansi kelas 9. Tidak heran kepala sekolah memilihnya. Mungkin Li Luo akan menjadi raja kedua perguruan tinggi Astral Sage, kata wakil kepala sekolah Susin dengan lembut. Mentor semangat ungu lainnya tenggelam dalam pikirannya. Seorang raja, ini adalah eksistensi yang bahkan mereka sembah. Tidak ada siswa dalam sejarah perguruan tinggi Astral Sage yang mencapai tahap raja. Bisakah Li Luo benar-benar mencapai tingkat kekuatan seperti itu?
Sepertinya Gong Yuan kurang beruntung, kata Cao Seng, menikmati kesialan orang lain. Meskipun Pang Qianyuan telah ikut campur dalam upacara penobatan dalam kapasitasnya sebagai individu, dia pada akhirnya adalah kepala sekolah perguruan tinggi Astral Sage. Sekarang dia telah membuat pilihan, bahkan jika perguruan tinggi Astral Sage tidak mengambil tindakan, mereka pasti akan memihak Li Luo. Jadi Li Luo benar-benar membuka resonansi ketiga. Potensi yang luar biasa, komentar Yu Hongqi. Saat dia terus mengawasinya, pandangan penghargaan dan kepuasan muncul di matanya. Tidak buruk, bakatnya sama sekali tidak kalah dengan bakat Li Taixuan. Lu Qinger juga tersenyum dengan wajahnya yang cantik mempesona. Disandingkan dengan kulitnya yang seputih salju, itu mengingatkan pada teratai salju dan memiliki rasa kemurnian dan kepolosan yang mutlak. Pujian Yu Hongqi untuk Li Luo membuatnya sangat bahagia. Ibu, pemangku raja, dia seharusnya tidak bisa memblokir serangan Li Luo kan? Lu Qinger dengan hati-hati bertanya saat dia mengubah kata-katanya di tengah ucapan untuk mencegah terdengar terlalu kasar, memilih untuk menggunakan kata-kata yang lebih lembut. Jangan remehkan Gong Yuan. Dia merencanakan selama bertahun-tahun, jadi dia secara alami menyembunyikan banyak kartu di lengan bajunya, jawab Yu Hongqi dengan samar. Lu Qinger memutar matanya yang hitam pekat dan cantik saat dia memeluk lengan bawah Yu Hongqi. Ibu, kerajaan Xia akan mengalami kerusuhan. Aku rasa ini tidak baik untuk bisnis Bank Naga Emas. Gong Yuan bukanlah orang yang baik hati. Jika dia mendapatkan kekuatan, itu tidak akan menjadi hal yang baik bagi kita. Yu Hongqi melirik putrinya, bahkan tidak repot-repot menjawab. Apakah dia benar-benar berpikir untuk kebaikan Bank Naga Emas? Atau hanya demi Li Luo? Keluarga mereka memiliki kekayaan dan kekuatan yang jauh melebihi apa yang dimiliki keluarga Luolan. Apakah dia benar-benar berencana untuk menyerahkan semua itu untuknya? Seseorang tidak bertindak sebelum mereka yakin berhasil. Dia sangat jauh dari hati Li Luo dan siap menyerahkan harta keluarga untuknya. Yu Hongqi tidak tahu apakah harus tertawa atau marah. Li Luo, putri pertama juga menatap sosok Li Luo, jantungnya berdebar kencang. Cahaya pedang yang mengoyak ruang sangat cemerlang di matanya, mencerminkan semua harapan yang dia miliki. Li Luo benar-benar tahu bagaimana memberikan kejutan yang menyenangkan. Ketika dia pertama kali dekat dengannya, tujuan sebenarnya adalah untuk mengikat Jiang Qinghe. Li Luo dan Qinghe memiliki hubungan yang rumit, dan karena itu dia ingin menggunakan dia untuk menjilat Jiang Qinghe. Siapa yang mengira tuan muda keluarga Luolan akan menjadi pertanda keajaiban yang jauh melampaui rencana awalnya. Ini bisa menjadi investasi terbaik yang pernah dia lakukan. Li Luo, lakukan yang terbaik. Putri pertama mengepalkan tinjunya, dan matanya yang seperti burung phoenix bersinar terang saat dia fokus pada Li Luo. Dia tampak seperti seorang penggemar yang telah terpesona oleh idolanya, dan semua harapan dan impiannya sekarang bergantung pada Li Luo. Di antara tatapan kaget para penonton, pemangku raja, yang menjadi target dari cahaya pedang yang menakutkan, memiliki ekspresi yang sangat jelek. Kelopak matanya tampak berkedut karena serangan ini bahkan lebih menakutkan daripada yang sebelumnya. Ini semua karena kehadiran lingkaran suci triple resonansi. Itu berisi kekuatan sebenarnya dari resonansi rangkap 3. Meskipun itu adalah tiruan kasar dari apa yang bisa ditampilkan oleh raja yang sebenarnya, kekuatan Pang Qianyuan memungkinkan serangan tunggal Li Luo untuk membawa rasa kematian yang akan datang. Tetap saja, dia secara alami tidak ingin mati. Dia telah merencanakan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan hari ini adalah hari di mana dia akhirnya bisa memulai pelaksanaan rencananya. Aku sudah mengaktifkan lonceng jantung. Mengapa kamu tidak mengganggu bantuan Pang Qianyuan? Pemangku raja mengerutkan kening. Hari ini seharusnya menandai pembalikan kejayaannya, dan dia bahkan telah menyiapkan tindakan balasan yang tak terhitung jumlahnya untuk setiap skenario yang mungkin terjadi, termasuk penampilan pribadi Pang Qianyuan. Tentu saja, dia sebenarnya tidak perlu berbuat banyak dalam situasi itu. Dia hanya bisa mengandalkan kekuatan di belakangnya. Saat pikirannya berputar, pemangku raja tidak segan-segan membentuk segel tangan dengan kedua tangannya. 5 adipati benteng yang besar dan seperti gunung muncul tepat di belakangnya di ruang dunianya, menimbulkan tekanan yang mutlak. Pada saat yang sama, mahkota pagoda emas berlantai 5 muncul di atas kepalanya, melepaskan sinar cahaya kemasan. Wajah pemangku raja dingin saat dia menekan tanda ungu di mahkota emas. Segera setelah itu, mahkota itu berkobar dengan api magis dan dengan sangat cepat meleleh menjadi lapisan demi lapisan cahaya kemasan, mewujudkan pagoda emas berlantai 5 yang menyelimuti seluruh tubuhnya.
Di platform tontonan, banyak orang menarik napas dalam-dalam dengan ekspresi kesakitan melihat pemandangan ini. Pemangku raja telah mengorbankan artefak berharga mata violetnya yang berharga untuk memblokir pukulan Li Luo. Sejumlah besar kekayaan baru saja dibakar. Pada saat yang sama, mereka dapat memahami bahwa pemangku raja telah terpojok. Sementara konfrontasi dahsyat pecah di dalam istana kerajaan. Di dalam perguruan tinggi Astral Sage, di tepi danau yang jernih. Shen Jinxiao, yang sedang mengantuk memancing di tepi danau, membuka matanya. Cahaya yang dibiaskan dari permukaan danau dipelintir untuk membentuk-bentuk seseorang. Siluet ini memiliki dua pupil emas dan perak yang sangat aneh dan menarik perhatian. Dia menatap Shen Jinxiao yang memancing dengan sedikit senyum. Shen Jinxiao, apakah kamu sudah menyelesaikan persiapanmu? There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a